Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya siang ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat mengikuti kegiatan siang ini meskipun dilangsungkan secara virtual. Selama acara berlangsung, mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan mode video pada aplikasi bila tidak terkendala dengan jaringan atau kuota internet, dan mohon menonaktifkan audio untuk menjaga kondusivitas acara kita siang ini. Silahkan juga Bapak Ibu menentukan posisi senyaman mungkin, bisa sambil menyiapkan snack atau minuman favorit masing-masing agar lebih semangat mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti webinar keterbukaan informasi publik. Untuk itu, mari kita menundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini, kesehatan kita semua, juga pemulihan bangsa kita dari pandemi. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Senang sekali saya CS Purwowidu dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi berkesempatan menemani Bapak Ibu semua dalam acara webinar Keterbukaan Informasi Publik 2021. Sebelumnya izinkan saya juga untuk menyapa para narasumber yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini, yaitu yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Gede Narayana, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi, Bapak Ibu pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Purwanto, Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Ibu Rahayu Puspasari. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir siang ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para atasan PPID tingkat 1, para perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, dan PPID Kementerian Lembaga dan Pemprov yang juga berkenan hadir dalam acara webinar Keterbukaan Informasi Publik 2021 ini. Tak lupa kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta yang luar biasa semangatnya untuk mengikuti webinar Keterbukaan Informasi Publik 2021 dengan tema Keterbukaan Informasi Program Vaksinasi, Dukung Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk mengikuti kegiatan siang ini. Webinar Keterbukaan Informasi Publik 2021 ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung transparansi kinerja Kementerian Keuangan sebagai badan publik, juga sebagai upaya peningkatan layanan informasi publik Kementerian Keuangan yang efektif dan efisien. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan safety instruction untuk menjaga keamanan dan protokol kesehatan COVID-19. Selama acara berlangsung, Bapak Ibu dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Hindari berkerumun selama mengakses kegiatan webinar Keterbukaan Informasi Publik 2021 dalam masa pandemi COVID-19 dan selalu ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Pastikan sistem kelistrikan Bapak Ibu aman serta colokan ke PC, laptop, atau HP tidak ada yang bermasalah. Apabila terjadi korsleting, segera hentikan pemakaian. Hindari mengakses internet menggunakan Wi-Fi di tempat-tempat publik atau tempat lain yang dirasa kurang aman. Pastikan koneksi yang aman agar terhindar dari peretasan secara ilegal. Pastikan Bapak Ibu mengenali tempat mengakses kegiatan webinar Keterbukaan Informasi Publik 2021 hari ini. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi sesuatu di luar harapan kita. Segera akhiri kegiatan apabila ada kondisi yang tidak diinginkan terjadi, lalu segera melakukan evakuasi diri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar Keterbukaan Informasi Publik yang kami hormati, mengawali agenda webinar Keterbukaan Informasi Publik siang ini sebagai wujud rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta webinar keterbukaan informasi publik yang kami hormati, untuk membuka kegiatan hari ini, mari kita simak bersama opening speech dari Ketua Komisi Informasi Pusat. Dengan hormat kepada Bapak Gede Narayana, kami persilakan. Izin Bapak, suaranya belum masuk. Oh iya, tes. Ya. Ya. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan juga yang kami hormati para Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Keuangan yang hadir pada acara seminar keterbukaan informasi publik ini. Juga yang kami hormati para narasumber yang hadir, yaitu ada Pak Purwanto, ada juga Ibu Dr. Siti Nadia, dan dimoderatori oleh Ibu Rahayu Puspa. Yang kami hormati juga para peserta, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada acara webinar ini. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan atas berkah rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat-sehat selalu. Semoga kesehatan selalu bersama kita, dan juga khusus saya berdoa untuk Ibu Menteri supaya selalu dalam keadaan sehat-sehat dalam melaksanakan amanah dari negara di tengah pandemi COVID yang masih ada di sekeliling kita. Semoga Ibu Menteri selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan kita bersama-sama bisa bersinergi dalam melaksanakan kewajiban negara. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, beberapa pokok pikiran pada kesempatan ini adalah pokok yang pertama, bahwa keterbukaan informasi publik dalam era terkini adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang mutlak yang harus dilaksanakan khususnya oleh suatu badan publik. Karena apa? Karena KIP atau keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien, yang atau diistilahkan dengan good governance. Itulah yang harus kita wujudkan. Karena di dalam good governance itu ada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan adanya partisipasi dari masyarakat. Dan saya yakin semua badan publik di Republik ini, khususnya Kementerian Keuangan, yang selalu di dalam pelaksanaan monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, selalu pada kelas yang informatif, pastinya good government adalah suatu hal yang harus dilaksanakan di seluruh jajaran PPD Kementerian Keuangan. Hal yang lain adalah bahwa KIP, keterbukaan informasi publik, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di dalam konstitusi negara yang lain, bahwa kewajiban dari pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, saya berpendapat bahwa keterbukaan informasi publik atau KIP ini hukumnya harus dilaksanakan oleh kita semua tanpa memilih-milih, tanpa adanya suatu diskriminasi. Mari kita mewujudkan apa yang dimaksud dengan tujuan dari keterbukaan informasi publik tersebut. Lalu poin yang kedua adalah bahwa peran dari KIP atau keterbukaan informasi publik adalah, saya mengutip pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau mengatakan bahwa dengan KIP, keterbukaan informasi publik, menjadikan satu faktor utama penting pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan menghadapi pandemi COVID. Dengan transparansi, akuntabel, dan dengan penuh kehati-hatian berbasis pada keterbukaan informasi publik, itulah pemerintah mengambil kebijaksanaan, kebijakan, putusan, dan sejenisnya dalam rangka menghadapi pandemi COVID. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada beberapa kesempatan yang sebelumnya. Jadi di sini penting dan strategisnya
dari keterbukaan informasi publik untuk kita wujudkan, untuk kita laksanakan bersama-sama, baik dari sisi transparansi ataupun dari akuntabilitas itu sendiri. Dan kami dari Komisi Informasi di tengah pandemi COVID yang masih ada, tetap berusaha melaksanakan kinerja dengan baik, dan saya yakin seluruh badan publik juga akan melaksanakan kinerjanya dengan baik, dengan tentunya berikhtiar, berinovasi, berimprovisasi dengan berbagai macam teknologi informasi ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi yang jelas dan yang penting adalah bagaimana informasi publik yang dihasilkan oleh badan publik itu sampai dilihat, sampai didengar, dan sampai dibaca oleh publik. Dan juga informasi publik oleh badan publik itu adalah harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Di dalam slide saya ini, saya tidak bicara tentang slide karena waktunya juga mungkin nanti agak panjang, bahwa sumber-sumber informasi yang bisa diakses dan dipercaya itu masih kita bisa baca dari data yang dari Kominfo ini. Tetapi esensi daripada itu semua adalah bagaimana dalam hal ini Kementerian Keuangan menghasilkan informasi publik dihasilkan itu mempunyai landasan yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Tidak hanya Kementerian Keuangan, tetapi seluruh badan publik itu harus menghasilkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Karena supaya masyarakat juga bisa menerima informasi publik itu tidak bias, tidak terjadi tafsir-tafsir yang berbeda. Lalu yang berikutnya juga adalah informasi publik itu harus dimaknai oleh adanya yang cepat, tepat waktu, dengan biaya yang murah dan cara yang sederhana. Itulah yang harus disampaikan oleh badan publik dalam menyampaikan informasi kepada publik. Terkait pandemi yang ada pada kita, yang masih kita hadapin ini, semoga juga pandemi ini berlalu. Disitulah peran dari keterbukaan informasi publik, peran dari badan-badan publik dalam melaksanakan kinerjanya, dalam melaksanakan aktivitasnya, dalam menyampaikan informasi publik kepada publik, merujuk kepada peraturan-peraturan, merujuk kepada undang-undang yang ada. Sehingga informasi publik sekali lagi sampai ke masyarakat, sampai kepada publik itu diterima dengan baik. Itu poin yang berikutnya. Dan poin selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya haturkan selamat karena ini juga ada monef dari internal Kementerian Keuangan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan. Saya haturkan selamat kepada Dirjen, Direktorat Jenderal atau kepada Satker atau kepada UPD dan sejenisnya dengan anugerah yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Tentunya anugerah yang diterima ini itu harus dijadikan satu motivasi, suatu momentum untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan lebih baik lagi, dengan lebih sempurna lagi. Meski saya pribadi melihat dalam kurun waktu 3-4 tahun belakangan ini, Kementerian Keuangan adalah suatu kementerian yang bagi saya pribadi merupakan pelaksana dari keterbukaan informasi publik dengan baik. Dari mana itu saya bisa katakan? Karena data kami, data monitoring evaluasi selalu Kementerian Keuangan pada posisi yang terbaik, pada posisi yang informatif. Meski monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh KI Pusat itu adalah bukan tujuan utama, bukan tujuan akhir. Monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat adalah bentuk pelaksanaan dari amanah konstitusi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan kepada Komisi Informasi di setiap tingkatan untuk melihat, memonitor pelaksanaan KIP oleh badan publik. Jadi bukanlah bentuk suatu kontestasi, suatu bentuk juara-juaraan. Tetapi memang ada implikasi bahwa seperti ada kontestasi itu yang tidak bisa kita hindari. Tapi sebenarnya tujuannya utama adalah bagaimana sinergisitas antara semua badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik sesuai dengan peraturan. Lalu juga
bagaimana memotivasi khususnya PPID, karena PPID adalah garda terdepan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di suatu badan publik. Jadi memacu, mendorong, memberikan semangat kepada jajaran PPID tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya di lingkungan badan-badan publik untuk melaksanakan transparansi, akuntabilitas sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi saya mengapresiasi, saya menghargai kegiatan seminar keterbukaan informasi publik ini yang menurut ingatan saya dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih Bu Menteri yang telah begitu pull out, mendukung, mensupport pelaksanaan KIP di Kementerian Keuangan. Semoga juga apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ini itu juga dilakukan oleh kementerian-kementerian yang lain. Karena dari data Monep yang ada, belum semuanya kementerian itu melaksanakan pelaksanaan KIP dengan baik. Tentunya basis data kami adalah Monep, dan itu sudah kami laporkan setiap tahunnya kepada Bapak Presiden atau Wakil Presiden dan kepada publik. Harapan kami kepada para peserta, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mungkin dari kementerian di luar Kementerian Keuangan, mari kita bersama-sama, bersinergi bersama, membangun bersama apa itu good governance yang telah kita sepakati bersama untuk dilaksanakan dengan baik. Saya rasa itu dari saya, dengan mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan. Sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gede Narayana yang telah berkenan menyampaikan opening speech sebagai pembuka acara webinar keterbukaan informasi publik pada hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak bersama laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku atasan PPID Kementerian Keuangan. Dengan hormat kepada Bapak Heru Pambudi, kami persilakan. Terima kasih rekan CS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ibu Menteri yang kami hormati, Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, Bapak Gede, Ketua Komisi Informasi Pusat yang kami hormati, juga yang kami hormati juru bicara vaksinasi, Ibu Dr. Siti Tarmizi, kemudian rekan-rekan, para pejabat pimpinan eselon 1, 2, 3, dan seterusnya, baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dari kementerian lembaga terkait. Juga yang saya banggakan, para pimpinan atau perangkat PPID, baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun juga kementerian lembaga, dan hadirin yang kalau kita perhatikan di sini, sekarang kita sudah hampir 489. Kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya yang terhormat rekan-rekan dari BPK, Badan POM, Kemendak, Bawaslu, Bapeten, Universitas, ada IPB, Unpad, kemudian BPJS, bahkan juga ada saya melihat dari KAP, dan tentunya semua Ibu Bapak hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, terima kasih doanya tadi dari rekan CS. Juga terima kasih kami sampaikan Pak Gede atas beberapa penyampaian-penyampaian tadi. Kita bersyukur bahwa Pak Gede bisa hadir di dalam acara yang baik ini. Temanya adalah keterbukaan informasi program vaksinasi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Saya kira ini adalah Ibu Menteri, tema ini kami anggap relevan dan ini bisa kita sinergikan secara bersama-sama dari seluruh komponen bangsa dan di antara kita semua. Ibu Menteri, Pak Wamen, Ibu Bapak yang kami hormati, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Gede, bahwa salah satu tantangan yang harus kita wujudkan bersama ke depan adalah kita mesti harus bisa bukan cuma memberikan akses informasi, tetapi informasi yang cepat, tepat, akurat,
dan berguna, kualitas serta mendidik. Ini saya kira adalah pokok-pokok daripada keterbukaan informasi publik yang inline dengan slogannya Kementerian Keuangan, yaitu sebagai institusi yang selalu berusaha untuk menjadi terpercaya. Untuk bisa mewujudkan itu, Ibu Menteri, dapat kami sampaikan, Ibu Bapak yang berbahagia, paling tidak ada 2 pendekatan yang kami kuatkan. Yang pertama adalah kita akan menguatkan ekosistem layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Tentunya ini sinergi sekali lagi dengan rekan-rekan yang lain. Juga kami akan kuatkan PPID-nya, pejabat-pejabatnya. Saya kira ini 2 pendekatan utama yang ke depan akan kami sampaikan, akan kami kuatkan. Dapat kami laporkan bahwa kita terus melakukan peningkatan kinerja untuk bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik melalui paling tidak ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita senantiasa memberikan informasi yang terkini, up to date, yang mutakhir, baik melalui media-media di lingkungan Kementerian Keuangan maupun media-media nasional lainnya. Yang juga kami lakukan adalah senantiasa kita memberikan atau membimbing para perangkat PPID, apakah dalam bentuk coaching klinik, maupun training maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan yang ketiga tentunya adalah dari sisi teknologi kita sudah bisa memanfaatkan mobile PPID, ini nama programnya Ibu Menteri, mobile PPID, dan juga adanya website iPPID, web iPPID. 2 teknologi ini mudah-mudahan bisa memperkuat dan memperluas cakupan informasi yang bisa kita sampaikan kepada publik. Kinerja daripada sistem ini dapat kami laporkan bahwa sampai dengan 30 Juni 2021 sudah tercatat 1.584 permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini adalah data yang kita kumpulkan sejak tahun kemarin sampai dengan pertengahan tahun ini. Informasi yang diminta oleh publik sangat bervariasi. Sebagian adalah berkaitan dengan permintaan informasi tentang PCPEN. Ini adalah hal yang sangat positif, saya kira masyarakat bisa mendapatkan informasi dari tangan pertama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional kita. Memang jumlahnya barangkali belum sebanyak dari permintaan-permintaan yang lain, tetapi kami meyakini bahwa ini akan meningkat seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi. Ibu Menteri yang kami hormati, komitmen kami adalah kita akan terus meningkatkan kinerja pemberian informasi ini. Tadi Pak Gede sudah menyampaikan apresiasi kepada kami sampaikan terima kasih Pak Gede. Ini juga berkat dukungan daripada Pak Gede dan tim melalui Komisi Informasi Pusat. Karena setiap tahun kami diberikan asistensi kerjasama dengan KIP, Komisi Informasi Pusat, dan juga praktisi di bidang informasi publik untuk melakukan assessment, internal assessment kepada seluruh unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan ini sebagai bentuk komitmen kita untuk selalu menjaga bahwa masyarakat mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kami bersyukur bahwa sebagian daripada, seperti yang disampaikan Pak Gede, sebagian besar daripada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan, unit Eselon 1 telah dapat menunjukkan
sistem yang baik, komitmen yang baik. Ini terlihat dari kategori penilaian yang diperoleh, yaitu paling atas adalah kategori informatif. Memang masih ada 1-2 yang barangkali perlu kami dorong supaya ini bisa lebih meningkat lagi. Ibu Menteri, tentunya kinerja PPID dan ekosistem keterbukaan publik tidak lepas dari sinergi dengan KL, apakah secara institusional maupun dari sisi PPID-nya, tadi disinggung oleh Pak Gede. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, di depan kita sudah pas ini Ibu Menteri, 500 peserta, pas ini kami lihat. Ini terdiri dari semua pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan, termasuk perangkat PPID-nya. Mohon Ibu Menteri bisa memberikan arahan lanjutan kepada kami semua. Kepada rekan-rekan para perangkat PPID, kami sampaikan terima kasih atas kinerja dan kontribusinya kepada bangsa dan negara kita. Kepada Pak Gede dan Ibu Siti serta Pak Ipung, kami sampaikan terima kasih atas pemikiran yang nanti bisa disampaikan kepada kita semua. Ibu Menteri, kami mohonkan kesediaan Ibu untuk memberikan penguatan dan arahan kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Heru Pambudi yang telah berkenan untuk menyampaikan laporan dalam kegiatan keterbukaan informasi publik 2021 ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, sekaligus pengumuman 4 PPID tingkat 1 dengan kategori informatif. Dengan hormat kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Keuangan yang hadir, Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat, Pak Gede Narayana yang tadi telah memberikan sambutan, Bapak Sekjen, Pak Heru Pambudi, dan para pejabat Eselon 1 yang hadir pada siang hari ini, juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, yang nanti akan diundang sebagai narasumber, dan seluruh tamu undangan peserta seminar yang berbahagia, yang tadi disampaikan ada 500 yang hadir. Pertama-tama kita semuanya patut memanjatkan puji syukur karena kita masih mendapatkan nikmat sehat dan waktu untuk siang hari ini melakukan seminar yang sangat penting, yaitu seminar mengenai keterbukaan informasi publik. Untuk tahun 2021 ini mengangkat temanya juga sangat-sangat penting dan sangat tepat dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi, yaitu keterbukaan informasi, program vaksinasi, dukung upaya percepatan pemulihan ekonomi. Tema ini tentu dipilih berdasarkan suasana yang sekarang kita sedang hadapi, yaitu semua masih menghadapi COVID-19 dan juga kita menghadapi kondisi di mana masyarakat kita masih harus melakukan adjustment dengan tantangan COVID yang dihadapi, dan di satu sisi juga dari sisi tantangan sosial ekonomi, tekanan yang tidak mudah bagi sebagian besar masyarakat kita. Kita semua memahami bahwa COVID itu game changers, mengubah secara luar biasa seluruh kehidupan, peri kehidupan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Jadi ini kita tidak sendirian, tapi seluruh bangsa di dunia sedang dan terus menghadapi tantangan COVID-19. Waktu kita sudah berpengalaman di 2020, tahun 2021 kita kembali harus melakukan lagi rekalibrasi atau membuat strategi-strategi yang makin kuat, makin tepat, karena ternyata COVID-nya itu terus bermutasi atau berubah. Jadi ini tidak satu serangan oleh sebuah virus yang satu jenis yang kemudian selesai, namun dia sendiri terus bermutasi dan berubah.
varian yang terakhir ini yaitu Delta sudah menyebar di 132 negara dan bahkan negara-negara yang sudah memiliki vaksinasi cukup tinggi pun dipaksa masih tetap berubah. Karena di setiap negara pasti ada bagian dari masyarakat yang belum divaksin. Dan bahkan Asia yang selama ini juga cukup baik di dalam menangani COVID, semua negara-negara sekitar kita pun semuanya sekarang dipaksa untuk melakukan langkah-langkah pengamanan karena kenaikan jumlah COVID-19 yang merupakan varian Delta. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi ini karena menyangkut hajat hidup dan keselamatan masyarakat, tentu masyarakat membutuhkan pertama penjelasan mengenai apa yang dihadapi bersama, nature atau karakter dari tantangan tersebut, dan bagaimana kita harus meresponsnya. Karena ini adalah suatu virus, maka tidak bisa hanya dengan membuat satu policy, karena dimensinya sangat banyak. Tentu dimensi pertama adalah kesehatan, namun ada dimensi sosial, ada dimensi kultural, ada dimensi ekonomi, keuangan, dan dimensi politik. Dan ini semuanya sekarang ini terus berlangsung. Ada juga dimensi legalnya yang sangat banyak. Kenapa saya menyebutkan begitu banyak dimensi ini? Karena nanti saya akan merespons apa yang dikatakan oleh Pak Gede Narayana, yang disebut keterbukaan informasi. Tidak sesimpel hanya memberikan tabel isinya data. Tapi ini adalah sebuah dinamika tantangan yang begitu kompleks. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan data, menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponsnya dalam bentuk policy-policy publik, dan ini pun tidak selalu permanen karena tantangannya berubah terus, dan pada saat yang sama masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan. Jadi kalau kita bicara tentang seminar keterbukaan informasi publik menghadapi pandemi COVID-19, baik itu nanti dilihat dari aspek vaksinasinya dan dari sisi program pemulihan ekonomi, itu pun tetap memiliki dimensi yang sangat kompleks. Dan oleh karena itu saya senang kita membuat seminar ini. Meskipun nanti kita akan memberikan penghargaan bagi pemenang di lingkungan Kementerian Keuangan, saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan akan terus mendorong seluruh pejabat yang pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tidak terlena. Sama sekali ini adalah bukan lingkungan atau situasi yang bisa membuat Anda semuanya berpuas diri dan terlena, meskipun Anda mendapatkan penghargaan karena pencapaian yang didapat. Karena memang lingkungan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi akan terus meningkat. Ini bukan masalah bahwa menterinya memiliki harapan yang terlalu tinggi, tidak. Ini adalah masalah kewajiban sebagai apa yang disebut institusi publik menghadapi tantangan publik yang begitu kompleks dan dimensinya sangat banyak, namun tetap harus bisa menjelaskan dan memberikan data, informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tidak hanya transparansi, namun juga akuntabilitas dan bentuk tanggung jawab moral yang sangat penting. Itu yang saya ingin garis bawahi. Dan inilah yang harus terus menjadi pegangan bagi kita semua. Coba kita lihat COVID-19. Jumlahnya
Sesudah selama lebih dari 12 bulan, kita waktu itu adjustment sangat dalam, waktu bulan Maret tahun 2020 dengan melakukan lockdown atau PSBB ketat, kemudian kita melihat langkah-langkah dari mulai pengetatan mobilitas, kemudian kita mulai melakukan berbagai upaya edukasi, komunikasi mengenai protokol kesehatan, dan kita memulai dengan program vaksinasi itu untuk menangani COVID-nya. Tiba-tiba 18 bulan kemudian kita dihadapkan varian Delta yang tingkat penyebarannya jauh lebih powerful dari versi awal Wuhan atau versi Alpha yang berasal dari Inggris. Sehingga kecepatan dari penularan ini menyebabkan jumlah yang terjangkit meningkat, hampir kemudian kita melihat kondisi tekanan kepada fasilitas dan sistem kesehatan kita. Belum kemudian kita juga melihat jumlah korban dalam bentuk tingkat kematian. Dinamika ini mengharuskan kita harus bergerak lagi untuk mengakselerasi, memperketat, meningkatkan, menebalkan berbagai langkah-langkah di bidang kesehatan. Dan itu dilakukan melalui berbagai langkah seperti yang diumumkan oleh Bapak Presiden atau para Menko mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dibagi menjadi 4 level. Menjelaskan 4 level ini saja ke masyarakat ini sudah sesuatu yang teknikal, yang luar biasa tidak mudah. Karena masyarakat harus tahu level 4 artinya apa, konsekuensinya apa, dihitungnya gimana, sumber datanya dari mana, sehingga mereka tahu apa dampaknya. Kemudian juga level 3 artinya apa, level 2 artinya apa, level 1 artinya apa. Menjelaskan hal yang sifatnya teknikal kepada masyarakat luas yang tidak selalu memiliki kapasitas untuk memahami fakta dan data secara mudah, itu merupakan suatu tantangan. Jadi saya sekali lagi menekankan, keterbukaan saja tidak mencukupi. Keterbukaan informasi itu tidak lagi mencukupi. Bahkan kita harus bekerja jauh lebih keras lagi untuk menjelaskan. Kadang-kadang mengedukasi, kadang-kadang memberikan bukti. Kadang-kadang kita harus memberikan ilustrasi, demonstrasi mengenai apa yang disebut informasi tadi. Karena kalau hanya mengatakan, oh kami sudah punya website, ada, tinggal nggak ada yang ngeklik juga nggak ada gunanya. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Gede Narayana, ya orang dapatnya dari WA group, nggak pernah ngecek di website, tapi dapatnya dari WA group informasi ini. Nah inilah yang kita hadapi. Nah sekarang kita akan bicara hari ini mengenai bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi masyarakat dan untuk menanganinya dibutuhkan kerjasama dan sinergi seluruh lapisan masyarakat, seluruh kelompok masyarakat, seluruh komponen bangsa ini. Dan oleh karena itu, begitu sangat pentingnya bagaimana informasi dan kemudian fakta maupun pemahaman bisa disampaikan kepada publik. Hari ini kita menggunakan topiknya mengenai vaksinasi. Itu saja merupakan sesuatu informasi dan policy yang dimensinya begitu sangat banyak. Saya ingin menyampaikan pada Anda karena nanti meskipun ada dari Kementerian Kesehatan yang akan menjelaskan. Sebagai Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, dari awal kita semua tahu bahwa pandemi ini adalah virus. Dan virus ini
hanya bisa dikalahkan tentu kalau ada obatnya atau daya tahan melalui vaksinasi. Maka kemudian policy kita adalah mendorong supaya vaksin bisa ditemukan. Seluruh dunia melakukan hal yang sama. Semua berlomba-lomba untuk mendapatkan dan menemukan vaksin tercepat untuk bisa mengalahkan pandemi yang spreading, yang meluas dan menyebar seluruh dunia begitu sangat cepatnya. Di Amerika sendiri saja yang meninggal udah sampai ratusan ribu. Jauh lebih besar dari korban perang Vietnam katanya. Nah, oleh karena itu kemudian policy mengenai bagaimana antisipasi pertama kalau dari anggaran kita, apakah anggaran pemerintah di bidang kesehatan sementara vaksin belum ditemukan memungkinkan kita menghadapi pandemi itu. Itu tahun 2020 yang lalu. Kita menaikkan anggaran belanja kesehatan. Kita memberikan dari mulai upgrading rumah sakit. Kemudian kita memberikan upgrading untuk tenaga kesehatan, diberikan insentif tambahan. Belanja bahkan untuk asuransi atau tunjangan kalau mereka meninggal dunia karena mereka di front line. Kemudian kita untuk pengadaan dari mulai dulu adalah APD yang belum ada. Masker dulu awal-awal masih merupakan barang langka. Yang kemudian masuk kepada obat-obatan. Maka penganggarannya harus dilakukan. Dan ini bergerak terus. Tahun 2020 kita sudah menganggarkan untuk vaksin meskipun vaksinnya belum ditemukan. Kemudian landasan hukum untuk pengadaan vaksinnya. Belum jelas vaksinnya ini akan ditemukan. Dan waktu itu kita sudah mulai harus bernegosiasi dengan para produser vaksin yang sudah pada tahap akhir atau yang disebut clinical testnya sudah hampir berhasil. Kita harus sudah mulai melakukan negosiasi. Barangnya belum jadi betul. Itu hanya dari prosesnya, belum kita bicara harganya. Harga batch-nya per batch pertama versus kalau kita lihat kebutuhan untuk herd immunity, jumlah yang harus dibeli lebih dari 350 juta untuk suntikan, untuk 187 juta lebih karena menyangkut 70% populasi. Itu adalah suatu yang hitungan berdasarkan berbagai tadi yang disebutkan. Rekomendasi dari epidemiologi, dari lingkungan kesehatan, kemudian bagaimana menganggarkan, datanya bagaimana untuk di-share ke publik. Proses itu sendiri. Sampai kemudian kita melihat vaksinnya datang, ada yang dalam bentuk langsung bisa disuntik, ada yang dalam bentuk bulk. Nanti kalau orang bilang keterbukaan informasi bisa punya pikiran macam-macam. Kenapa yang ini harganya berbeda dengan yang ini? Padahal itu bukan apel sama apel, pisang dengan pisang. Yang bulk masih harus diubah lagi menjadi vaksin siap pakai. Belum kalau kita bicara tentang ini harganya sudah sampai disuntikkan atau ini harga masih dalam bentuk yang di pabrik. Logistiknya berapa banyak? Anggaran kita di Kementerian Keuangan nanti akan mengatakan yang melakukan vaksinasi siapa? Dia dibayar atau tidak? Bagaimana pelaksanaannya? Sampai kita bicara vaksinnya membutuhkan alat pendingin berapa banyak? Di puskesmas ada enggak? Karena ada vaksin yang membutuhkan -7, ada yang membutuhkan -30 derajat. Hal seperti ini yang tadi saya sampaikan, dalam situasi yang begitu masif dan pandeminya begitu cepat melakukan perambatan tadi. Namun kita harus terus-menerus membuat kebijakan publik dan menyediakan baik dari sisi anggarannya, APBN-nya, maupun dalam bentuk prosesnya, maupun nature dari kebijakannya yang begitu kompleks.
Sehingga saya akan menyampaikan pada teman-teman Kementerian Keuangan yang kita dari awal berusaha untuk selalu menjaga transparansi. Namun kita juga harus akui bahwa informasi ini kompleks. Tidak hanya data. Coba kita lihat PCPEN, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Yang Kementerian Keuangan mencoba membuatnya dalam bentuk platform untuk bisa dilihat oleh publik. Dari mulai kami menyusun di APBN, menyampaikan di sidang kabinet, menyampaikan ke DPR dalam bentuk tabel, kategorinya kita kategorikan ini bidang kesehatan, ini bidang bantuan sosial, ini satu kotak bidangnya untuk membantu UMKM, ini satu kotak dalam bentuk insentif dunia usaha, ini dalam bentuk membantu daerah dan sektoral. Itu enggak dari awal tiba-tiba kita tahu, itu bergerak terus. Yang di dalam kotak pun bergerak. Di bidang kesehatan yang tadinya adalah tadi untuk testing, tracing, kemudian treatment, kemudian untuk vaksinasi, yang dibayarkan melalui BNPB, yang dibelanjakan melalui Kementerian Kesehatan, yang dibayarkan melalui daerah ke puskesmas, melalui transfer pun ada yang dari DAU, ada yang berasal dari DAK non-fisik. Belanja lagi yang katanya bansos, itu macam-macam. Ada yang melalui Menteri Sosial, programnya ABCD, PKH, sembako, BST, tambahan lagi di atas BST, tambah beras. Saya sekarang sudah hafal karena udah 18 bulan ini. Ditambah dengan di daerah, dana dari transfer ke daerah melalui dana desa dikonversi menjadi BLT desa. Itu masih satu kotak bansos. Belum yang melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Menteri Agama untuk bantuan internet murid. Hari ini saya mendengarkan ada yang komplain, saya belum mendapatkan subsidi internet. Itu karena Kementerian Kesehatan tahun anggaran baru mau sama-sama diberikan untuk bantuan internet, ternyata ada murid yang lulus, ada murid yang baru. Jadi kita nggak bisa menggunakan data yang kemarin semester lalu, berubah lagi. Hal detail kayak gini adalah tidak hanya sekedar informasi. Umpamanya kita menyebutkan ini anggaran untuk bantuan internet sekian triliun. Namun dimensi detail dari polisinya menjadi penting. Belum kalau kita bicara tentang bantuan ke usaha kecil menengah. Ada yang dibantu melalui jaminan modal kerja, ada yang melalui kredit usaha rakyat, ada yang melalui UMI, ada yang melalui BPUM, bantuan pemerintah untuk usaha kecil mikro. Beda-beda. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya nih, yang para pejabat pengelola informasi yang ada di dalam Kementerian Keuangan maupun di tempat institusi yang lain. Nama Anda ini sekarang menjadi harusnya memiliki pressure yang besar. Kalau saya bayangkan, hampir setiap hari kalau saya mendengar, dan saya tahu di sini ada Bu Puspa, setiap kali ada isu kadang-kadang bicara tentang satu hal, umpamanya bansos, ada yang merasa dia nggak terima, ada yang dia nganggap yang menerima tidak seharusnya menerima. Dan informasi publik yang kita berikan, katakanlah kita menyebutkan 10 juta PKH, 18,8 juta penerima sembako, 10 juta lagi adalah penerima BST, 5,9 juta yang merupakan usulan daerah, 8 juta yang ada di BST daerah, BLT desa. Terus kita membuat informasi publik, Pak Narayana, ke publik nih kita sampaikan, ini sekian juta untuk program ini. Reaksi itu bisa macam-macam. Saya mengatakan itu triliunan jutaan orang dapat, kok saya nggak dapat.
Itu satu. Ada juga yang reaksinya, saya lihat tetangga saya yang dapat, padahal dia kayaknya lebih kaya, lebih tidak membutuhkan. Ada informasi yang mengatakan, oh dia mendapatkan karena dia lebih kenal sama pejabat yang melakukan pendataan. Feedback publik itu begitu cepat dengan adanya media sosial. Di satu sisi kami memberikan cepat, di sisi lain feedbacknya cepat. Institusi publik tidak hanya sekedar terbuka informasinya. Terus silakan rakyat mencerna dan memahaminya sendiri-sendiri. Karena pada akhirnya keterbukaan informasi adalah tujuannya untuk tidak hanya tadi akuntabilitas, transparansi, tapi paling ujung adalah rakyat percaya apa yang dilakukan pemerintah. Dan yang dilakukan pemerintah adalah at the interest of public, adalah sesuai dengan kepentingan publik, bukan kepentingan pejabatnya atau kelompok tertentu. Kan itu tujuannya. Jadi keterbukaan sendiri is not the final goal. Bukan tujuan akhir keterbukaan informasi itu. Dia adalah sarana untuk agar yang disebut sistem politik yang terbuka, demokrasi, itu tetap bisa menjaga kepercayaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang disebut kebijakan publik, yaitu kebijakan yang memang akan mempengaruhi publik. Belum nanti kalau kita bicara APBN kita yang begitu banyak dimensinya. Tadi yang kami sampaikan, bagaimana keuangan negara terpengaruh dan dipengaruhi oleh pandemi COVID. Itu masyarakat melihat keseluruhan keuangan negara juga tidak mudah. Jadi saya ingin betul-betul untuk para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di dalam Kementerian Keuangan, tugas Anda justru semakin berat dan makin menantang. Saya ingin Pak Sekjen, Pak Heru, dengan melihat kondisi yang kita hadapi, coba kita membuat strategi baru untuk para PPID ini. Perannya direview lagi. Tidak hanya sekedar, oh pokoknya saya punya informasi dan saya punya dokumentasi. Saya sudah bikin website, saya sudah keluarin. Namun kita akan mereview terus. Apakah yang sudah didisclose atau yang dibuka itu mencapai targetnya akhir. Jadi tidak hanya prosesnya, namun output dan outcome. Tapi saya juga tidak hanya berhenti di output outcome, tapi impact-nya. Informasi itu ada gunanya nggak keluar? Dan informasi itu bisa nggak bertahan dihadapkan pada disinformasi yang lain? Karena dia begitu meluncur, dia nggak sendirian. Di dalam lapangan publik ini banyak sekali kontestasinya. Banyak hoax tadi yang disebutkan, disinformasi, misinformasi, yang memang sengaja kemudian bisa menenggelamkan jangan-jangan informasi yang sudah diberikan tenggelam habis. Jadi ini ya merupakan suatu tantangan bagi para pejabat pengelola informasi dan disinformasi. Saya minta kepada Pak Heru untuk mendefinisikan yang disebut keberhasilan dalam mendisclose informasi publik. Ini menjadi KPI yang mungkin perlu untuk kita kembangkan dengan teknologi informasi yang muncul, dengan digital teknologi, dan tentu saja kecepatan masyarakat dan cara masyarakat mendapatkan informasi yang beragam. Kemudian bagaimana kita menjelaskan dari sebuah policy prosesnya hingga menjadi sebuah policy dan implikasinya ke publik juga harus dipahami. Karena jangan sampai justru informasi yang diberikan kepada publik malah menimbulkan salah sangka, prasangka. Apalagi kemudian dipelintir sedikit menjadi sesuatu yang bisa mengerosi kepercayaan tadi. Karena memang kadang-kadang di Kementerian Keuangan saja kita lihat, data itu bergerak. Dan ada orang yang mungkin mengatakan menggunakan statementnya Menteri Keuangan pada bulan Januari,
pada saat situasinya berbeda, kemudian pada bulan Mei atau Juni kita harus melakukan perubahan karena munculnya suatu perubahan baru, kemudian mereka membenturkan, waktu Januari bilang begini, kok sekarang bilangnya begitu. Dua titik yang masyarakat, apalagi dengan teknologi sekarang itu mudah banget, bisa dipotong, saya lagi pidato seperti ini, dipotong kalimatnya begini, ini pada bulan Januari, and then saya bicara lagi di bulan Juni, dipotong persis, and then kemudian ditabrakin. Itu bisa terjadi. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita semuanya di dalam apa yang disebut menjaga ruang publik. Saya menginstruksikan pada teman-teman Kementerian Keuangan, ruang publik ini adalah ruang yang harus kita jaga bersama. Kalau isinya adalah hoax dan banyak sekali misleading, akan menimbulkan implikasi terhadap tingkah laku, persepsi, dan bahkan efektivitas dari kebijakan publik kita. Dan kita nggak sendirian menghadapi ini, negara-negara lain semuanya menghadapi situasi sama. Kita lihat aja di negara-negara besar yang sudah maju, ternyata bisa publiknya itu mudah sekali. Kemudian diisi dengan informasi-informasi yang totally nggak ada landasannya, tapi dipercaya. Yang mengubah dan kemudian membuat kebijakan publiknya menjadi sangat-sangat sulit. Contoh nyata di bidang vaksinasi ini adalah sama aja. Ada di negara yang besar itu, yang sudah maju, yang lebih kaya, penduduknya yang nggak percaya aja, nggak percaya COVID dan nggak percaya vaksin. Jadi walaupun mereka punya vaksin banyak, rakyatnya nggak mau divaksin. Itu another battleground. Nah, hal seperti ini saya harap merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Kementerian Keuangan tentu terus berinovasi dan saya sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Mereka tahu bahwa ini adalah suatu tugas yang luar biasa, yang membutuhkan inovasi, membutuhkan adaptasi, dan juga kreativitas untuk memberikan solusi. Kementerian Keuangan juga termasuk yang terus mengembangkan aplikasi di dalam menyebarkan informasi publik secara mudah. Aplikasi mobile PPID, aplikasi e-PPID, saluran layanan melalui surat elektronik. Ini semuanya sudah dirintis bahkan sebelum pandemi. Sehingga waktu terjadinya pandemi ini memungkinkan kita untuk bisa merespon secara lebih cepat. Pengguna dari mobile application atau aplikasi yang berbasis web itu diharapkan bisa meminimalkan layanan informasi tanpa tatap muka. Namun seperti saya sampaikan tadi, even seperti ini pun masyarakat kadang-kadang males buka aplikasi khusus. Dia lebih sering dapatnya dari berbagai outlet. Sehingga kontestasinya itu terjadi terus-menerus. Saya minta betul-betul teman-teman di Kementerian Keuangan tidak berhenti di dalam terus memikirkan bagaimana mempresentasikan informasi itu, data, fakta, dan informasi, dokumentasi secara betul-betul efektif, baik, dan tepat sasaran. Dan untuk itu tadi saya sudah sampaikan pada Pak Sekjen, tolong terus di-refine, diperbaiki KPI-nya dan juga dari sisi seluruh bisnis prosesnya. Sehingga kita terus bisa memperbaiki dan meningkatkan efektivitas tidak hanya sekedar keterbukaan informasi, tapi bagaimana informasi bisa diterima oleh masyarakat secara masif, dan mereka bisa juga diberikan perlindungan dari disinformasi yang bisa sangat membahayakan dan menyesatkan. Tentu kita harus bekerja sama dengan semua pihak, karena nggak mungkin kita bekerja sama sehebat apapun, sekreatif apapun, kita tetap membutuhkan kerjasama dari semua pihak, tokoh-tokoh, channel, informasi, dan berbagai media untuk bisa menjelaskan apa yang kita sebut informasi publik di bidang keuangan negara. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan 4 PPID di tingkat 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapatkan prestasi, disebut sebagai mereka yang
paling informatif. Ini saya senang dan saya harap seluruh unit eselon 1 yang lain belajar, namun yang sudah mendapatkan kategori paling informatif ini juga terus meningkatkan kualitasnya. Pertama, saya ingin umumkan yang disebut PPID tingkat 1 lingkungan Kementerian Keuangan yang kategori informasi adalah PPID tingkat 1 dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BPPK. Saya kasih tepuk tangan untuk BPPK sendiri deh. Nah, kemudian yang kedua, PPID tingkat 1 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya sampaikan tepuk tangan juga. Ketiga, PPID tingkat 1 Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saya sampaikan tepuk tangan dan penghargaan. Dan yang keempat adalah PPID tingkat 1 Direktorat Jenderal Anggaran. Terima kasih. Oke, udah dikasih musik, jadi bagus. 4 PPID ini, 4 unit ini adalah yang memiliki tidak hanya kreasi yang positif, tapi juga inovasi-inovasi yang terus dikembangkan. Umpamanya yang BPPK menyusun handbook PPID dan menggunakan knowledge management system untuk media transfer pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembangkan aplikasi Split, sistem pendukung layanan informasi terpadu. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan inovasi aplikasi IPPID DJPB yang tujuannya mempercepat waktu penyelesaian permohonan informasi. Dan DJA mengembangkan basis data untuk menyimpan dokumen dalam bentuk soft copy yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh pegawai DJA-nya. Jadi ini tujuannya untuk tetap mengequip atau melengkapi, mengempower, memberikan kemampuan bagi seluruh pejabat-pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sehingga mereka bisa menjalankan tugas. Saya ingin menyampaikan selamat kepada 4 unit ini dan tentu saya minta supaya pelayanan informasi publik kita ditingkatkan. Dan ini ditingkatkan itu ya artinya tadi tidak hanya sekedar membuat website atau membuat charts atau tabel yang tersedia untuk publik, tapi kita harus bertempur di ruang publik. Menjaga agar informasinya tidak terdistorsi atau menjadi disinformasi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah salah satu fenomena dan masa serta tantangan yang luar biasa dihadapi oleh umat manusia, pandemi COVID-19. Saya tetap memiliki optimisme dan semangat bahwa kita sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara akan mampu mengatasinya. Dan optimisme ini juga dilandaskan karena saya tahu banyak sekali masyarakat bangsa Indonesia yang punya komitmen untuk menjaga negara ini. Yang saya tahu di lingkungan Kementerian Keuangan adalah mereka-mereka yang sudah bekerja untuk terus menjaga Republik ini dengan terus memberikan atau menjalankan tugas fungsinya dan juga memberikan informasi atau transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat serta akuntabel. Oleh karena itu, kita perlu untuk terus meningkatkan apa yang disebut komitmen dari banyak masyarakat ini dan kepedulian terhadap bangsa, negara, dan perekonomian kita bersama ini menjadi sebuah benteng kekuatan untuk melawan COVID-19. Dengan demikian kita bisa menyelamatkan sebanyak mungkin, sebesar mungkin rakyat dan masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19.
Kita perlu untuk menyelamatkan, melindungi mereka dari ancaman COVID-19 yang terus berubah, dan kita juga bisa melindungi ancaman terhadap kesejahteraan maupun dari sisi pekerjaan serta sumber penghidupan masyarakat kita. Ancaman ekonominya. Dua-duanya merupakan ancaman yang luar biasa. COVID-19 yang mengancam keselamatan jiwa dan implikasi dari sisi ancaman kesejahteraan dan ancaman dari sisi sumber penghidupan. Kita semua bisa ikut membantu dengan terus melaksanakan protokol kesehatan. Dan kita semua juga ikut bisa membantu memperkuat daya tahan imunitas diri sendiri maupun imunitas bangsa Indonesia dengan menjaga ruang publik dari berbagai disinformasi. Kita bisa menjaga imunitas bersama dengan terus menjaga solidaritas dan kepercayaan melalui saluran-saluran pemberian informasi yang selalu tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran. Itulah yang saya harapkan dari seluruh para pejabat maupun seluruh peserta seminar ini. Tugas kita masih sangat berat ke depan. Namun upaya dan ikhtiar-ikhtiar yang baik seperti yang dilakukan seminar pada siang hari ini tentu akan terus memberikan tambahan optimisme kita di dalam menghadapi tantangan yang berat ini. Ayo kita jaga bersama Indonesia dari pandemi dan dari ancaman yang bisa menekan sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih atas seluruh komitmen dari para pejabat, pengelola informasi dan dokumen, maupun seluruh stakeholder yang hadir pada seminar siang hari ini. Kita semua memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat di dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Menteri yang telah berkenan memberikan keynote speech sekaligus mengumumkan 4 PPID tingkat 1 dengan kategori informatif. Kami ucapkan selamat kepada para PPID dengan kategori informatif. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Sekretaris Jenderal, dan Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat, serta 4 PPID tingkat 1 dengan kategori informatif untuk bisa berfoto bersama secara virtual sebagai dokumentasi kegiatan webinar keterbukaan informasi publik 2021. Silakan Ibu dan Bapak. Baik, boleh ditampilkan pose dan senyum terbaiknya Ibu dan Bapak. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Menteri dan Bapak-Bapak sekalian. Selamat kepada semuanya. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Sekretaris Jenderal, dan Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat, apabila ada aktivitas selanjutnya yang harus dilakukan tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk meninggalkan ruang virtual ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama pada acara hari ini, yaitu sesi pemaparan tentang kerja keras APBN dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk dukungan program vaksinasi, serta keterbukaan informasi mengenai program vaksinasi dengan narasumber Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Purwanto, dan juru bicara vaksin dari Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Tapi sebelum memulai sesi ini, saya akan menyampaikan tata cara peserta dalam mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu dapat bertanya kepada narasumber melalui Slido pada tautan Slido/webinar KIP 2021 seperti yang tertera pada layar berikut, dengan syarat mencantumkan nama strip institusi Bapak Ibu sekalian. Nanti panitia akan memilih disesuaikan dengan ketersediaan waktu. Sesi ini akan dipandu oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku moderator, Ibu Rahayu Puspasari. Dengan hormat kepada Ibu Puspa, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak CS, sehat selalu ya. Siang hari minum air tebu, alangkah segar diminum di panas terik.
Selamat siang Bapak dan Ibu, berjumpa lagi di acara webinar keterbukaan informasi publik. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Heru Pambudi yang saya hormati, Bapak Ibu para pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang menyaksikan acara ini. Yang saya sangat hormati juga Ketua Komisi Informasi Publik Pusat, KIP, Bapak Gede Narayana, terima kasih Bapak telah hadir, dan kedua narasumber kita, Bapak Purwanto dan Ibu Siti Nadia, terima kasih telah bergabung bersama kami, serta seluruh hadirin, khususnya para atasan PPID tingkat 1, para perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Kementerian Lembaga, dan Pemda. Saya Raih Pesari, senang sekali dapat hadir untuk memandu jalannya sesi pada siang hari ini. Dan pada seminar hari ini saya akan menemani Bapak Ibu kurang lebih 90 menit ke depan bersama untuk menyimak topik yang penting sekali yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Menteri Keuangan. Si Soleh ke masjid pakai sandal melewati Kang Mamat di depan warung Cemara. Acara ini boleh secara virtual, tapi semangat kita harus tetap membara. Saya sengaja masuk dengan pantun karena ini jam rawan sekali Bapak Ibu untuk kalau tidak distracted dengan pekerjaan yang lain atau mungkin mengantuk, sehingga kita harus membawakannya dengan lebih rileks. Oke? Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, di pembukaan tadi Ketua KIP Bapak Gede Narayana menekankan bahwa penting dan strategisnya keterbukaan informasi publik untuk diwujudkan oleh badan publik. Kementerian Keuangan adalah salah satunya, ya, badan publik yang menghasilkan informasi terkait dengan kinerja dan layanan kepada publik dan bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan benar, tidak bias, dan tidak menimbulkan beda tafsir. Keterbukaan informasi tidak sekedar memberikan data, kata Ibu Menteri Keuangan tadi. Beliau mengatakan bahwa dinamika dan dimensinya sangat kompleks di tengah keseriusan pemerintah memprioritaskan vaksinasi sebagai game changer. Namun, hadir juga berbagai informasi, disinformasi, malinformasi, dan sebagainya yang justru bisa jadi menyesatkan, sehingga keterbukaan informasi saja tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan kerja keras untuk menjelaskan, mengedukasi, memberikan bukti, ilustrasi mengenai informasi tersebut. Dan inilah salah satu bentuk acara ini yang akan kita semua saksikan bersama mengenai seperti apa program vaksinasi yang sesungguhnya yang merupakan prioritas APBN di dalam penanganan pandemi COVID dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu semuanya, banyak sekali pertanyaan di ruang publik, bahkan ada di chat YouTube ini yang mengatakan bahwa sebenarnya program vaksinasi apakah harus? Bagaimana kalau kita lewatkan saja? Bagaimana dengan vaksinasi yang berlangsung di Indonesia saat ini? Berapa dana yang dikeluarkan? Bagaimana distribusinya? Bagaimana aplikasinya, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja mengundang dua narasumber yang sangat prominent yang telah hadir di tengah kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anggaran, Bapak Purwanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Pak Nge? Sehat. Alhamdulillah, Bu Puspa. Saya biasa manggil beliau dengan Pak Ibu. Makasih Bapak. Dan narasumber kedua kita juga yang tentunya tidak kalah ditunggu-tunggu adalah juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Puspa. Apa kabar ini? Pak Pur. Baik, alhamdulillah. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu harus paling sehat, apalagi juru bicaranya, gitu ya Bu ya. Jadi amin. Semangat Ibu. Baik, kita langsung saja mendengarkan dan menyimak materi kedua narasumber kita ini. Kalau boleh izin kami mengundang Pak Purwanto terlebih dahulu, dan izin Bapak 5 menit sebelum materi berakhir, kalau diperkenankan saya ingin memberikan reminder karena waktu kita cukup terbatas. Waktu saya berapa menit ya, Bu Puspa? Saya ingin kasih lebih dari 30 menit Pak, tapi kalau boleh kita strict ke 30 menit dulu. Boleh Pak ya? Ya, siap. Lebih Silakan, singkat juga. Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk semua. Yang saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Dirjen,
dan pejabat eselon 1 yang lain di Kemenkeu, teman-teman PPID, dan hadirin sekalian yang meluangkan waktu untuk mendengarkan atau menyimak seminar keterbukaan informasi publik mengenai vaksin. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Menteri panjang lebar bahwa vaksin ini adalah, atau vaksinasi adalah game changer, ya, yang akan kita dorong ya cepat selesai. Bahkan targetnya kalau bisa 70% dari penduduk itu sudah bisa mendapatkan herd immunity di tahun ini juga, ya. Tapi ini tergantung pada ketersediaan vaksin. Kalau dari sisi anggaran, kita berusaha keras untuk mendapatkan itu, bisa membeli vaksin, walaupun kita bukan produsen, ya, sudah bisa kita membuat, tapi memang vaksin-vaksin ini produsennya atau sertifikatnya masih dari luar negeri semua, ya, kita belum punya, sehingga kita bisa membeli, kita beli yang bulk atau yang jadi. Kalau yang bulk kemudian diolah oleh PT Bio Farma. Nah, mungkin bisa langsung ke slide 5, karena slide-slide awal saya kira kita sudah paham semua ya, bahwa jumlah positivity rate-nya kita masih tinggi, angka kematian kita masih tinggi, tetapi kita terus berusaha untuk mengurangi itu. Dan kita tahu, kita paham, karena setiap kita memberikan kebebasan bergerak kepada penduduk, positivity-nya naik gitu ya. Nah, ketika kita bikin PSBB, bikin PPKM, pertumbuhan ekonomi turun, orang susah mencari kerja atau bekerja. Ya, jadi seperti tarik mundur, gas rem. Tetapi ya, ini yang terbaik yang ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa lockdown 100%, ya, tapi juga misalnya kita bikin PPKM, harus ada perlinsosnya, ada bansosnya diberikan kepada penduduk yang sangat terdampak akibat pandemi ini. Ya, kita bantu dengan berbagai bansos, terutama di 40% terbawah, ya, kita ada PKH, sembako, dan segala macam bansos lain, yang itu diharapkan bisa menjaga atau membuat orang tidak terlalu aktif di luar rumah, tapi bisa bertahan di rumah, sehingga penyebaran penyakit ini bisa ditahan. Nah, di samping perlinsos, kita juga di bidang kesehatan, kita lakukan intervensi. Ya, sebelum ada vaksin di tahun 2020, kita gencar tadi yang disampaikan Ibu ya, APD-nya, maskernya, obat-obatannya, kemudian yang sakit diberikan bantuan biaya perawatan dan seterusnya kepada nakes, diberikan insentif nakes, dan banyak lagi ya, testingnya kita beli semua waktu itu dengan harga yang waktu itu masih susah ya, harganya tinggi, barangnya belum juga ada ya. Tapi kemudian pelan-pelan itu bisa kita atasi, bisa kontrol, kita bisa manage dengan lebih baik. Dan salah satu di bidang intervensi kesehatan ini adalah vaksinasi gratis. Kenapa gratis? Karena memang menjadi tanggung jawab negara di suatu pandemi sesuai undang-undang. Ketika terjadi pandemi seperti ini, vaksinnya memang harus dibuat gratis agar semua orang bisa ikut divaksin. Ya, bayangkan kalau harus bayar, itu orang akan mikir-mikir. Ini sudah gratis saja, masih ada yang tidak mau, masih takut, masih ragu, atau masih bilang juga bahwa vaksin bahwa penyakit ini hoax. Nah, ini yang dua intervensi kesehatan dan perlinsos yang menjadi ibaratnya kalau mobil tuh bannya ban depannya nih, yang paling depan, yang paling utama gitu ya, untuk mengatasi situasi pandemi ini. Yang lain-lain kita perhatikan untuk membantu sektor usaha supaya bisa bekerja, tetap berproduksi, ya, kemudian juga meringankan beban mereka ketika mereka menghadapi kesulitan untuk membayar bunga dan lain-lain. Nah, kita hari ini fokus pada soal vaksinasi. Nah, di slide berikut, di slide 6, ini kita flashback ke tahun 2020. Ya, saat itu kita bisa merealisasikan 575,85 triliun. Ya, walaupun kita sudah menyiapkan, punya komitmen akan membelanjakan atau dari sisi pajak atau dukungan pajak, ada di sisi pembiayaan, kita punya komitmen bisa mencapai 695,2 triliun. Tetapi karena situasi, ya, karena mungkin masalah data, masalah di lapangan dan lain-lain, tahun kemarin kita bisa mencapai 575,8 triliun.
Nah, ini juga dibagi dalam 6 klaster. Saya kira teman-teman semua sudah sering melihat bahan ini ya. Jadi kita bagi klasternya kesehatan, perlinsos yang utama, kemudian sektor KL, dukungan kepada UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Nah, kita fokus di kesehatan hari ini. Tahun kemarin kita bisa realisasi dan sudah diaudit itu 62,67 triliun yang bisa diserap, ya, bisa dicairkan, bisa dilaksanakan untuk berbagai hal, termasuk insentif nakes, termasuk untuk biaya klaim, termasuk sedikit untuk vaksin. Ya, di akhir tahun di semester kedua kita sempat mengadakan vaksin awal, kita bisa mendapatkan ini dari beberapa negara. Ya, kita bisa beli 633 miliar waktu itu ya untuk 1,5 juta orang ya yang divaksin. Nah, ini di 2020. Kemudian di 2021 di slide berikut ya kita angkanya naik nih ya. Pada awalnya untuk keseluruhan ini kita komitnya 699,43 triliun, 700 triliun lah ya katakan. Kita komit, tetapi di awal-awal tahun kita sudah bagus ya. Bagus, kemudian ekonomi mulai tumbuh, positivity rate-nya bisa kita tekan, tapi kemudian ada liburan segala macam, mungkin juga orang sudah bosan dan lain-lain. Dan ada varian baru, ya, tiba-tiba naik dan kita harus melakukan PPKM di bulan Juli dan Agustus ini mungkin ya sampai tanggal 5 sementara ya, dan nanti mungkin akan diperpanjang. Ya, ini membutuhkan biaya yang lebih besar ya. Sehingga kita komit untuk meningkatkan dari 699 naik menjadi 744,75 triliun. Di antaranya untuk kesehatan semula kita siapkan 193,9 T, sekarang sudah kita siapkan 214,95 T. Ya, ini karena mungkin pasien yang sakit tambah, jadi klaim juga harus naik. Ya, kemudian jumlah vaksinnya sendiri tahun ini tentu akan lebih besar dari tahun kemarin karena memang sudah mulai tersedia. Walaupun kita berebut di pasar itu, ya bukan hal mudah. Teman-teman di kesehatan tuh harus cepat. Mau beli apa enggak? Mau beli apa enggak? Ketika agak lambat menjawab, langsung disamber oleh negara lain ya. Jadi memang harus cepat. Nah, ini kita siapkan ya keseluruhan. Ininya masih sama klasternya ya dengan angka yang lebih tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail di slide berikut lagi, di slide ke-7 ya. Slide berikut ini agak lebih detail. Kita lihat untuk kesehatan misalnya sampai tanggal 30 Juli kemarin dari pagu yang kita siapkan, ini pagu besar ya, bukan pagu DIPA, tapi pagu yang disiapkan yang kita komit 214,9 triliun per 30 Juli sudah cair 65,55 T untuk di bidang kesehatan ya, untuk diagnostik, ya testing, tracing, treatment, untuk terapi biaya pasien, kemudian pengadaan vaksin kita sudah per 30 Juli sudah bisa mendapatkan lebih dari 65 juta ya yang sudah disiapkan ya. Kemudian ada iuran JKN dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat di masing-masing berapa dari masing-masingnya yang disiapkan di anggaran dan berapa yang sudah direalisasikan. Kemudian di slide berikut ini lebih rinci lagi. Ya, lebih rinci lagi kalau Bapak Ibu bertanya kesehatan itu isinya apa tadi yang sudah cair 65,5. Ya, ini detailnya ya. Dan kita pasang seperti ini dalam bentuk-bentuk tabel, kita harap kita semua bisa paham ya, bisa satu bahasa, satu pemahaman. Tidak kemudian seperti Ibu yang bilang tadi ya, ada yang kita memberi informasi tapi didisinformasi, tadi Bu Puspa ada malinformasi, dibikin hoax lah, dibelok-belokan ya. Tapi kita terus memberikan informasi yang benar, ya informasi yang ya inilah yang sudah kita lakukan. Kita harus ceritakan apa yang sudah kita lakukan kepada publik. Nah, Bapak Ibu, dari program kesehatan ini klaster kesehatan 214 tadi yang kita komit sudah cair 65,55, termasuk diantaranya untuk diagnostik, ya, testing tracing dari pagu 4 kita sudah 1 triliun yang cair.
Dari terapi disiapkan 86, sudah 33 triliun ya yang disiapkan, dibayarkan ya untuk biaya klaim 25, kemudian insentif dan santunan nakes 7,5. Untuk vaksin 57 yang sudah dikomit ya untuk tahun ini sudah direalisasikan 12,3. Ini termasuk pengadaan vaksinnya 11,7 triliun. Sisanya adalah biaya vaksinasinya, ya pelaksanaan vaksinasi. Kemudian penelitian juga lab penelitian COVID kita jalankan dengan walaupun sekarang masih bertahap ya, kita masih menunggu vaksin yang akan kita miliki merah putih. Kita berdoa semoga para peneliti kita yang sudah bekerja luar biasa di beberapa universitas itu nanti bisa menghasilkan vaksin merah putih ya. Kita harap di 2022 mungkin semester kedua itu sudah keluar produknya dan bisa kita lihat ya. Tapi kita berharap, berdoa ya, semoga itu bisa tepat waktu ya. Kemudian untuk BNPB ini mengurusi rumah sakit darurat ya, yang di Wisma Atlet, juga nanti ada yang baru di Nagrak, rumah susun Nagrak ya, dan Pasar Rumput, dan juga di beberapa rumah sakit yang sifatnya darurat. Ini dibantu oleh BNPB. Komunikasi, karena ini kita harus ada perubahan perilaku. Jadi tidak berhenti-henti kita melakukan komunikasi publik, ya, di-lead oleh Kominfo, ya, dan teman-teman dari BNPB juga, dan juga dari masing-masing kementerian seperti yang kita lakukan hari ini. Kita lakukan komunikasi yang baik, yang gencar, yang mengisi ruang publik. Jangan sampai ruang publik ini diisi oleh hoax, ya, oleh berita-berita yang justru kontraproduktif, ya, yang justru merusak, ya, merusak upaya kita untuk mengatasi masalah. Nah, jadi terus diproduksi berita-berita, ya, untuk mengisi ruang publik itu. Kemudian penebalan PPKM, karena memang harus ada petugas sampai di RT RW, ya. Sebenarnya kita sudah ada satgas sampai ke tingkat RT RW, ya. Tapi ketika bayangkan misalnya satu desa merah, ya satgasnya bagaimana? Ya kan, satgasnya mungkin kena juga. Ya, perlu ada penguatan. Dan juga mungkin ada beberapa yang di daerah-daerah yang masih lemah, ya, dibantu oleh institusi kita dari pusat, ya, entah dari TNI, dari Polri, dari BNPB, juga dari Kemenkes, ya. Kemenkes memperkuat di puskesmas. Kemudian yang lain-lain adalah bantuan JKN PBPU untuk pekerja bukan penerima upah, ya, dibayarkan preminya untuk bisa ikut JKN, kemudian insentif perpajakan di bidang kesehatan, impor barang, impor APD, segala macam obat-obat yang menggunakan bahan impor, ini diberikan fasilitas. Juga yang memproduksi, ya, memproduksi alat kesehatan juga diberikan kemudahan. Kemudian dari daerah ada alokasi BOK, ya, memperkuat di puskesmas untuk melakukan tracing bagi pegawainya puskesmas, juga untuk pengadaan APD. Kemudian dari TKDD, ya, 8% TKDD itu bisa digunakan untuk COVID-19, ya. Jadi silakan dari Pemda, provinsi, kabupaten, sampai ke desa, ada 31,36 yang disiapkan dan sudah dicairkan 12,1 triliun. Nah, rumah sakit darurat ini juga kami masih mengalokasikan, masih menyiapkan penyediaan oksigen, kita juga siapkan karena kemarin kita sempat kekurangan oksigen, ya, karena pasien naik, oksigen kurang, sehingga pemerintah membuka satu program baru pengadaan oksigen atau penyediaan oksigen. Ya, ini sudah disiapkan, tinggal di pelaksanaan nanti oleh kementerian lembaga terkait berkoordinasi dengan perindustrian, Kemenperin dengan Kemenkes, kemudian dengan rumah sakit dan dengan produsen dan distributor dari gas. Nah, ini semua sudah kita realisasikan, ya. Ya, memang masih ada masalah. Misalnya kenapa testing masih rendah, masih baru 1,01, bukan berarti tidak bekerja, tapi kita punya stok tahun lalu sehingga bisa dipakai, ya. Jadi jangan suzon dulu, jangan pikir dari 4 kok cuma 1, pemerintah kerjanya lambat. Enggak, justru karena kita ingin efisien, kalau stok masih ada pakai, ya. Dan kita dapat hibah dari WHO, dari beberapa lembaga, itu kita pakai dulu. Kemudian yang di daerah, karena mungkin sulit,
Pemda itu melakukan pencairan ya, mungkin harus diskusi dulu dengan DPRD, takut ini takut itu sehingga mungkin lambat ya. Kemudian pemerintah pusat melakukan intercept ya, jadi kita keluarkan dulu uang dari kas negara, dari BUN, kita sampaikan kepada kementerian lembaga terkait yang bekerja di daerah-daerah itu, daerah merah. Nah, kemudian nanti TKDD di daerah merah itu diperhitungkan ya, karena Pemda tidak membayar istilahnya atau lambat membayar insentif nakes misalnya, atau lambat membayar petugas vaksin. Nah, itu diberikan bantuan dari pusat dulu ya, untuk melakukan intervensi di daerah ya, dengan uang dari pusat, tapi nanti dari daerah uangnya akan diperhitungkan. Nah, tadi yang lab sudah, kemudian klaimnya sudah dibayar sampai tanggal 30 Juli itu 25,45. Ya, jadi beberapa rumah sakit yang mengeluh belum dapat, mungkin termasuk rumah sakit yang masih ada dispute, ya, masih ada dispute karena harus dicek oleh BPJS, dicek juga oleh BPKP untuk tagihan yang tahun lalu, ya. Tetapi pada kenyataannya kita sudah bisa membayar sampai 25,45, sebagian diantaranya 8,16 tunggakan tahun 2020. Ya, jadi sudah dibayarkan, dan ke belakang ini kita lihat suara-suara dari rumah sakit sudah berkurang ya, protes klaimnya lambat atau belum dibayar sudah berkurang, dan ini kita harap memasuki semester 2 ini akan semakin smooth, semakin lancar pembayarannya. Tentu dengan tetap menjaga akuntabilitas ya, yang harus dilengkapi oleh rumah sakit, dokumen-dokumen, bukti-bukti pengeluarannya. Oke, nah selanjutnya kita mulai fokus di vaksinasi. Di vaksinasi kita sudah komitmen ya, ada 57,84 triliun, terdiri dari belanja pusat 51,3 dan di daerah 6,51. Ya, ini untuk vaksinasi. Vaksinnya dari pusat 47 triliun kita siapkan ya, 47,6 yang kita siapkan. Nanti kita lihat berapa sudah cair ya. Kemudian sistem informasi, karena ini semuanya harus data yang divaksin maupun data vaksinnya sendiri, berapa yang keluar dari PT Bio Farma misalnya, berapa yang sudah sampai di provinsi, berapa yang sudah sampai di kabupaten, dan seterusnya sampai ke puskesmas. Itu harus dalam pendataan harian ya, supaya tidak ada yang ada penyimpangan gitu ya, dipakai yang tidak semestinya. Itu dipantau terus ya. Kemudian siapa yang memakai, karena nanti setiap kita disuntik itu nanti Bu Nadia akan menjelaskan lebih detail ya di sistem informasi ini. Jadi kita bisa suntik yang pertama siapa, berapa orang, suntik yang kedua, yang sudah kedua berapa orang, punya sertifikatnya dan seterusnya. Nanti Bu Nadia akan menjelaskan detail di situ. Kemudian ada anggaran juga untuk sarana distribusi dan logistiknya 2,8. Karena ini vaksin harus memenuhi syarat kondisi tertentu untuk bisa dibawa dan disimpan. Jadi waktu kita memilih transportasi saja itu bukan truk biasa atau mobil biasa ya, tapi punya spek khusus yang berpendingin dengan suhu tertentu, dan penyimpanan sampai di puskesmas pun juga harus yang bagus ya, yang bisa sesuai dengan speknya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan vaksinasinya di pusat, ini dari petugas-petugasnya juga disiapkan ya, karena ini sumber daya manusia, perlu makan, perlu insentif, kita siapkan. Nah, di daerah juga seperti itu. Ya, di daerah dilakukan oleh puskesmas, ya anggaran puskesmas dari Pemda, ya membiayai tenaga atau tenaga vaksinnya, vaksinator di puskesmas. Nah, karena melibatkan juga kita ingin masif, ya suntiknya ingin masif, kita libatkan TNI, Polri, Bidan, dan lain-lain kita perbantukan, termasuk misalnya yang baru lulus perawat, yang sekolah kedokteran, ya baru mau lulus misalnya dan seterusnya, itu dilibatkan semua, dan itu tentu memerlukan biaya. Nah, DJPK sudah menerbitkan surat edaran ya bahwa DAUDBH itu memang bisa dipakai untuk penanganan vaksinasi. Nah, di daerah ini sampai dengan Juli sudah terrealisasi 575,24. Ini vaksinasinya ya, karena vaksinnya semua dari pusat. Oke, di slide berikut
Ini penjelasan lebih detail mengenai yang sudah dilakukan oleh kita di keuangan melalui SE Dirjen Perimbangan Keuangan. Ini menegaskan bahwa dari TKDD itu dari DAU DBH boleh digunakan, ya. Tetapi ketika lambat menggunakan, telat, ya kita intercept dulu. Ya. Petugas dari pusat, dalam hal ini dari TNI Polri, masuk, ya kita danai vaksinasi untuk vaksinasi, tetapi nanti akan diperhitungkan dari daerah, ya. Dan ini dilakukan oleh daerah, ya di daerah. Oke, terus di slide berikutnya, mungkin slide terakhir. Di slide terakhir, nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya, berapa yang sudah kita realisasikan? Ya, kita sekarang menuju 2 juta dosis per hari untuk di Agustus. Sekarang mungkin masih 1 juta, kadang 1,5 gitu ya, belum bisa fix, belum bisa stabil, ya masih naik turun, tapi terus perlahan-lahan menuju 2 juta. Karena di sini kita bukan hanya bicara soal stok vaksin, tetapi SDM-nya. Karena ini menyuntik, ya tidak bisa sembarangan orang, ya itu harus dilatih dulu, ya bahkan yang sudah bisa pun ya harus dilatih juga, walaupun pelatihannya sebentar, ya 4 jam 6 jam supaya terstandar, ya dan tidak ada kesalahan. Nah, per 31 Juli vaksinasi yang sudah dilakukan, ya 67,76 juta terdiri dari 47 juta dosis pertama dan 20,5 juta dosis kedua. Kemudian dari sisi supply yang sudah dirilis, ini dilepas ke puskesmas sampai ke puskesmas, gitu ya, 97,5 juta dosis. Dan ini sudah didistribusikan 86,25 juta. Ya. Sisanya itu masih dalam gudang atau masih di Bio Farma, ya, tapi yang sudah jalan 86,25. Ya. Kemudian dari sisi uang yang sudah dicairkan 11,72. Dan ini ada beberapa, ada yang pelunasan, gitu ya, dan ada juga yang pembayaran uang muka. Ya, karena ini sifatnya ada barang, uang muka didistribusikan, dikirim, selesai, kemudian dilunasi. Ya. Tadi kita punya komitmen sampai 47 triliun. Ya, jadi masih ada potensi ya untuk terus bertambah, ya. Dan sampai akhir tahun nanti bisa dalam diskusi, ya kalau dalam DIPA sebenarnya kita sudah siapkan di DIPA-nya Kemenkes 18 triliun untuk semester pertama, 18 triliun, 18,1 triliun, dan nanti di semester kedua itu 12,5 triliun. Untuk totalnya nanti 144 juta dosis, ya, sampai akhir tahun. Semester pertama targetnya 144 juta dosis, semester kedua 97 juta dosis, ya, 97,5 juta dosis. Ya, jadi nanti kita punya cukup berapa itu? 97 plus 144. Kalau nanti ini bisa terpenuhi semua, ya, kalau bisa terpenuhi semua. Dan itu sudah bisa menyuntik berapa orang. Kalau satu orang perlu 2 dosis, jadi kita tinggal bagi 2. Ya. Tinggal kita bagi 2. Nanti Bu Nadia akan menceritakan itu, ya, lebih detail di sisi jumlah vaksin dan yang sudah divaksinasi. Nah, kita akan mempercepat vaksinasi ini, ya, kita memperbanyak. Kami sudah melibatkan TNI, Polri. Kemudian juga Bapak Ibu sudah melihat di beberapa media organisasi kemasyarakatan sudah mulai terlibat, ya. Kemudian dunia usaha kemarin sempat ada vaksin gotong royong, tapi karena hoax segala macam dianggap salah. Padahal ya nggak apa-apa kalau orang nggak mau menunggu antrian di puskesmas atau nggak punya waktu untuk ikut mengantri, dia ingin malam misalnya, ya dia bisa pergi ke rumah sakit yang menyediakan. Dan ini vaksinnya beda, ya. Jadi vaksin yang untuk gratis ini tentu akan beda dengan vaksin yang berbayar. Tapi sementara ini kita menahan dulu, ya, di masa pandemi ini yang sedang PPKM ini kita gencarkan yang gratis dulu, ya, supaya semuanya smooth. Kita nggak capek cuma membaca berita hoax kemudian ribut menimpalinya dan seterusnya. Yang saya kira sangat tidak kondusif, ya, untuk
pelaksanaan vaksinasi kita. Ya, padahal kita ingin situasi tenang, saling percaya, saling membantu, bahu-membahu. Bagaimana caranya vaksin ini bisa segera dilaksanakan dan bisa segera diselesaikan kalau bisa dalam tahun ini juga. Setelah itu baru kita lebih bisa bebas bergerak, bebas berusaha, ya, sehingga ekonomi tumbuh dan kemudian perlahan-lahan mulai pulih. Ya, kita coba mulai pulih, walaupun mungkin nanti pandemi menjadi endemi, kita tidak terlalu khawatir karena vaksin sudah ada, obatnya juga nanti akan disiapkan, sementara yang sakit pun tetap akan dibantu biaya perawatannya, insentif nakes juga tetap ada dan seterusnya. Sehingga kita dengan berita seperti ini, mestinya kita happy, ya, percaya kepada pemerintah, juga percaya kepada kita, sesama kita, ya, bahwa kita bekerja, APBN bekerja secara keras, ya, secara kerja keras, ya, untuk bisa mendanai ini semua, ya, mendanai semua, sehingga kita bisa keluar dari krisis ini dengan selamat, ya, dengan ya smooth, ya, selamat dan sukses, termasuk negara besar di dunia yang bisa sukses, ya, walaupun kita tidak punya pabrik vaksin, tapi kita bisa dapat dan pelan-pelan akan mendapatkan vaksin kita sendiri. Kita bantu sama-sama yuk, Bapak Ibu semua, ya, berita seperti ini. Terima kasih Bu Puspa. Ya, wah, terima kasih luar biasa. 26 menit Pak dari jatah 30 menit, jadi masih ada sisa 4 menit. Terima kasih luar biasa sekali di materinya. Dari judul juga sudah merepresentasikan semua isi pembicaraan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan game changer yang akan menyelesaikan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Jadi ayo kita sama-sama. Dan terima kasih tadi Pak Purwanto, luar biasa, banyak sekali data, insight, dan juga hal baru. Bahkan sekarang tentara juga ini ya Pak ya, juga bagian dari yang nyuntik kita gitu, luar biasa sekali. Kita langsung masuk ke materi kedua. Kita undang narasumber kita, Dr. Siti Nadia, yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sukses program vaksinasi. Monggo Ibu, kami persilakan, waktunya 30 menit, nanti saya izin mengingatkan 5 menit sebelumnya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Puspa, Pak Sekjen Kementerian Keuangan yang saya hormati, Bapak Ibu, para pejabat Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Keuangan, Bapak Ibu, Kementerian Lembaga dan Perguruan tinggi juga sempat hadir, serta tentunya seluruh peserta seminar keterbukaan informasi publik yang berbahagia pada hari ini. Tentunya kami mengucapkan selamat kepada 4 Satker di lingkungan Kementerian Keuangan yang tadi sudah mendapatkan penghargaan. Baik, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Pur, mungkin kami akan mencoba sedikit mengupdate tentang bagaimana pelaksanaan vaksinasi yang saat ini sudah memasuki hampir 6,5 bulan dari kegiatan upaya kita sebenarnya keluar dari situasi pandemi COVID-19 yang merupakan juga kita ketahui vaksinasi ini adalah salah satu upaya dari 3 upaya lainnya, yaitu bagaimana kita tetap disiplin protokol kesehatan, bagaimana kalau kemudian kita tertular segera lakukan deteksi dini, dan yang terakhir tentunya adalah vaksinasi. Jadi sedikit tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri bahwa kenapa kemudian kita sebenarnya sudah belajar banyak di tahun 2020, tapi masih kaget-kaget juga di tahun 2021 karena ternyata virusnya memang satu, virus COVID-19, tapi dia terus bermutasi dan dia terus mengalami evolusi menyesuaikan diri sebenarnya dengan sel manusia kita sendiri yang kemudian menjadi tempat dia untuk berkembang biak dan bereplikasi dan bertambah banyak. Jadi kalau kita lihat ini gambaran yang terjadi di bulan Juli, minggu ketiga keempat, sampai dengan dari awal minggu kedua, peningkatan kasus yang kalau kita bandingkan di bulan Desember itu hampir 6-8 kali lipatnya. Sebenarnya kita sudah mengantisipasi ya beberapa terkait sarana prasarana, tapi ternyata memang kita mungkin masih ingat kalau kurva epidemi itu meningkat secara tajam seperti ini, tentunya fasilitas pelayanan kesehatan tidak akan mampu memberikan penanganan yang terbaik. Itulah mengapa kemudian dalam melakukan pengendalian pandemi atau
kondisi-kondisi yang sifatnya peningkatan kasus yang terjadi sangat luar biasa, itu upaya yang dilakukan adalah lebih pada melandaikan lonjakan kasus ataupun kurva ini. Karena kalau seperti ini kita lihat begitu tajam dan begitu curamnya, pasti fasilitas pelayanan kesehatan tidak akan bisa segera untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kita tahu keterbatasan sarana prasarana, mungkin tempat perawatan bisa ditambah, tapi SDM tidak dengan mudah dalam 2 minggu itu bisa terpenuhi, ketersediaan obat, ketersediaan oksigen, ketersediaan tentunya sarana prasarana lainnya pasti tidak akan mudah kita bisa datangkan dalam waktu 2 minggu tersebut. Alhamdulillah kalau kita lihat per 2 Agustus ini kemarin kasus harian kita turun kembali ya 22.000 dibandingkan dengan kasus sebelumnya yang sempat mencapai apa ini? Sebentar, saya matikan dulu. Oke. Ya, jadi ini kita lihat bahwa kasus konfirmasinya ini turun sempat sampai dengan 22.000, di mana sebelumnya seminggu terakhir itu kurang lebih 38.000 dan sempat mencapai angka 60.000. Kemudian kalau kasus kematian ini juga sudah lebih turun, kita kemarin sempat mencapai angka lebih dari 2.000 kematian per hari, dan per hari kemarin ini 1.500. Moga-moga saja upaya kita melaksanakan PPKM, mulai dari PPKM darurat sampai dengan PPKM leveling yang saat ini kita lakukan, terus tentunya bisa memberikan hasil yang artinya penurunan daripada kasus itu betul-betul bisa kita kendalikan. Kalau kita melihat, ini adalah upaya tentunya untuk strategi kita menghadapi lonjakan kasus yang sekarang tentunya menjadi PR kita adalah kalau kasus di Jawa Bali yang memberikan kontribusi 2/3 dari kasus konfirmasi yang positif maupun juga ada kasus yang dirawat di rumah sakit ataupun di tempat perawatan isolasi secara terpusat, ini adalah khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Tapi kita melihat bahwa kondisi-kondisi ini saat ini tentunya di luar Pulau Jawa Bali mulai terjadi peningkatan kasus, sehingga upaya-upaya untuk tetap mempertahankan dan menurunkan laju penularan dan mengantisipasi kemungkinan adanya lonjakan kasus adalah mulai dari meningkatkan tes sampai dengan 400.000 per hari, kemudian memperkuat kontak tracing dan melakukan tentunya pemanfaatan oksimetri sebagai deteksi awal untuk mencegah kasus kematian. Kalau tadi kita lihat kan kasus kematian kita bisa 1.500 sampai dengan 2.000. Kemudian memantau surveillance genomik ini adalah terkait dengan variasi ataupun mutasi-mutasi yang terjadi di berbagai daerah. Jadi kita melakukan secara sampling tentunya hal-hal yang pada kasus-kasus yang positif yang kemudian dilakukan pemeriksaan genom sequencing-nya untuk melihat apakah ada virus-virus yang sudah terjadi mutasi baru. Kemudian untuk di sisi pengobatan adalah tetap kebijakannya melakukan konversi 30% sampai 40% tergantung dari tingkat keterisian tempat perawatan, baik itu untuk perawatan isolasi maupun tempat perawatan untuk kasus-kasus intensif. Kemudian mengerahkan tenaga cadangan, baik itu tadi Pak Pur sudah mengatakan bagaimana kita merekrut, mengajak tenaga-tenaga relawan, baik itu dokter intensif, koas, mahasiswa, maupun juga tenaga kesehatan lainnya. Selain itu juga pengetatan syarat masuk rumah sakit, bahwa yang masuk rumah sakit adalah yang saturasinya kurang dari 95%, sementara kalau untuk yang dengan gejala ringan dan tidak sesak ataupun OTG itu bisa melakukan perawatan secara isolasi, baik itu isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat. Nah, yang lain adalah artinya kalau kita melakukan isolasi mandiri ini perlu ada pemantauan dengan mekanisme telemedicine. Untuk vaksinasi sendiri pada daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas yang tinggi, maka alokasi vaksin akan mendapatkan 50%. Kemudian kita tahu bahwa vaksin sudah menjadi juga salah satu syarat dalam pelaku perjalanan, maka adanya sentra-sentra vaksinasi di bandara-bandara menjadi salah satu solusi untuk hal tersebut.
Yang lain tentunya sedikit mengupdate bahwa penerapan dari PPKM level ini adalah berdasarkan 2 indikator. Yang pertama adalah indikator laju penularan yang kita ukur per 100.000 penduduk, yaitu terhadap kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien yang dirawat, dan jumlah kematian. Indikator lainnya yaitu indikator kapasitas respon, itu mulai dari testing, artinya positivity rate-nya harus lebih dari 5%, itu menggambarkan transmisi yang luas. Jadi kita targetnya ini adalah positivity rate kita kurang dari 5%. Saat ini sudah turun, kemarin itu sudah sampai angka 21% positivity rate kita, yang artinya memang tadi kami sampaikan target testing itu harus terus ditingkatkan. Kalau sekarang baru mencapai sekitar 250.000 testing per hari. Ya. Sementara rasio testing 1/1000 tidak hanya dicapai pada level nasional, tapi juga harus dicapai pada sampai level kecamatan dan kabupaten kota. Untuk tracing, target tracing adalah melakukan pemeriksaan terhadap kontak erat minimal 10-15 orang per 1 kasus kontak erat. Dan untuk tingkat keterisian tempat perawatan, baik untuk kasus isolasi ataupun untuk kasus intensif, itu harus di bawah 60%. Jadi penerapan PPKM level yang saat ini kita sedang lakukan adalah melihat bagaimana 2 indikator ini, indikator laju penularannya dan indikator kapasitas respon. Kembali lagi, ini bukan suatu kinerja, tapi ini adalah respon. Jadi sifatnya sangat dinamis untuk kemudian memberikan ruang kepada kabupaten kota, provinsi, dan juga pusat untuk kemudian menilai secara berkala per minggu terhadap 2 respon indikator laju penularan maupun indikator kapasitas responnya. Nah, kalau secara nasional, kalau kita lihat indikator laju penularan kita masih cukup tinggi, 100 per 100.000 penduduk per minggu. Rawat inap, jumlah orang yang dirawat itu adalah 30 per 100.000 penduduk. Kematian itu 4,5 per 100.000 penduduk. Sementara untuk testing, positivity rate kita 25,17% pada minggu kemarin. Minggu kemarin, kemudian kalau kita lihat tracing, ini masih merupakan PR besar, masih rasionya 1,7 per kontak erat per minggu, dan untuk tingkat keterisian tempat perawatan adalah 63% per minggu. Ini adalah melihat tadi gambaran per minggu. Kalau kita bandingkan seperti positivity rate hari sebelumnya kita itu sudah mencapai 21%, tapi karena hari-hari sebelumnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu kita lihat terjadi peningkatan di beberapa tempat sehingga positivity rate-nya itu sempat kemarin 26%. Kalau kita lihat ini gambaran khususnya apa yang sudah kita terapkan di awal sejak tanggal 3 Juli PPKM di Jawa Bali, dan sejak 13 hari kita lakukan penurunan daripada kasus di Jawa Bali ini sudah terlihat cukup tajam, ya, artinya sudah 60% kasus di Jawa Bali ini bisa diturunkan, artinya dari 43.925 kasus konfirmasi yang positif saat ini untuk Jawa Bali itu hanya berkontribusi sekitar 17.000 kasus. Memang kita tahu 2/3 kasus konfirmasi positif itu didapatkan dari Pulau Jawa dan Bali. Nah, ini kita melihat tren proporsi kasus yang harus kita waspadai, bahwa kasus ini terus meningkat untuk di non-Jawa dan Bali. Sementara Jawa Bali itu cenderung untuk turun, sementara non-Jawa Bali ini terjadi peningkatan kasus. Nah, ini yang sedang terus kita lakukan monitoring yang ketat untuk memastikan lonjakan kasus yang terjadi di luar Jawa Bali tertangani dengan baik. Ini kalau kita lihat dari gambarannya, memang peningkatan itu terjadi sebagian besar ada di provinsi di luar Jawa dan Bali. Yang hijau-hijau ini umumnya adalah tren per minggu kasus konfirmasi positif, tapi sudah cenderung untuk lebih menurun. Kemudian kalau begitu juga dengan tingkat keterisian tempat perawatan
perawatan. Kalau kita lihat BOR yang hijau ini umumnya daerah-daerah yang Jawa Bali, tapi kita melihat tren peningkatan pada daerah-daerah di luar Jawa Bali. Ini juga untuk rawat inap juga kita bisa lihat tren yang sama. Nah, kalau kita lihat data di sini menyisakan Bali yang masih menjadi PR karena angka keterisian tempat perawatannya baru 81%. Indonesia sendiri sudah turun menjadi 60% atau 59,5%, yang sebelumnya kita sempat pada angka 71%, di mana ada beberapa provinsi, khususnya 5 provinsi yang ada di Jawa Bali, Banten, DKI Jakarta, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu di atas 90%. Tapi saat ini tingkat keterisian tempat perawatan di rumah sakit ini menyisakan Bali dan Kalimantan Timur yang masih cukup tinggi tingkat bornya. Kemudian terkait pemenuhan oksigen, mungkin kami sampaikan bahwa di awal-awal kejadian peningkatan kasus ini sebenarnya rata-rata penggunaan oksigen kita secara nasional itu adalah 400 ton per hari. Tapi kemudian sejak akhir dari Juni sampai dengan kita mengalami kemarin di minggu bulan Juli, ternyata peningkatan pemenuhan oksigen itu cukup besar. Jadi dari tadinya 400 menjadi hanya untuk Jawa Bali saja itu 2.100. Sementara kalau total nasional pada saat itu meningkat menjadi 3.000 ton per hari. Nah, tentunya ini yang menjadi tantangan mengapa kemudian terjadi beberapa kelangkaan daripada oksigen, karena kapasitas industri oksigen medis kita sebenarnya hanya 1.750 ton per hari. Jadi dengan gap yang luar biasa dan juga dengan peningkatan yang hampir 5 kali lipatnya, itulah yang kemudian menimbulkan beberapa situasi kesulitan masyarakat mengakses oksigen. Nah, yang sudah kita lakukan sampai saat ini untuk terus-menerus mengurangi gap tersebut adalah memastikan adanya Satgas Oksigen di setiap provinsi yang berisikan Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, rumah sakit, produsen, dan distributor gas. Kita tahu ada 2 provinsi yang tidak memiliki produsen ataupun distributor gas, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Yogyakarta. Nah, sementara kalau untuk Jawa Tengah itu kebetulan mereka hanya punya 1 produsen dan distributor gas. Nah, ini yang artinya kita harus betul-betul lakukan bagaimana koordinasinya, monitoring setiap hari. Kalau untuk Jawa Bali itu adalah H-2, tapi kalau untuk luar Jawa Bali itu adalah H-4. Kita lakukan monitoring untuk memastikan ketersediaan 4 hari ke depan itu mencukupi untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang lain adalah tadi suplai harian, jadi kita memenuhi setiap hari. Kalau tadinya 3-4 hari untuk distribusi oksigen ini, sekarang menjadi setiap hari. Otomatis pasti akan perlu penambahan armada untuk isotank kontainer. Jadi kalau tadi Pak Pur mengatakan bahwa kita butuh kendaraan khusus untuk vaksin, ternyata untuk oksigen pun kita memiliki jumlah yang terbatas, begitu kita ingin menambah armada distribusinya, sehingga kemudian kita melakukan berbagai upaya termasuk memastikan alternatif pasokan dari BUMN seperti Krakatau Steel, Petrogas, PT Pusri yang tadinya ini mereka hanya memproduksi gas untuk industri, tapi kemudian kita meminta alokasi 30% sampai 40% untuk mendapatkan produksi, mendorong mereka melakukan produksi untuk kebutuhan gas oksigen medis kita. Nah, dan yang ketiga adalah prioritas transportasi dan penambahan armada isotank kontainer tadi. Bahkan kita juga sempat mendapatkan bantuan dari Singapura untuk isotank kontainer ini untuk mendistribusikan oksigen medis ini. Kemudian pengisian tabung gas silinder ini menjadi utama karena banyak sekali daerah-daerah yang memang belum menggunakan oksigen secara sentral. Jadi lebih banyak menggunakan tabung gas. Nah, di sisi lain stok tabung gas juga ini terbatas, sehingga kita meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk menambah impor dan juga kita menerima beberapa hibah untuk pemenuhan stok tabung gas ini. Yang lain kita adalah industri gas nasional kita seperti Samator, Linde, dan lain-lain ini kita meminta untuk mengkonversi produksi industri gasnya ke produksi industri oksigen itu sebesar 80%.
Jadi secara bertahap memang, tapi artinya saat ini kita meminta mereka fokus untuk konversi produksi gas, terutama oksigen medis, untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan tentunya yang pasti jaminan kestabilan pasokan listrik. Nah, terkait obat, ini yang bisa kita perlihatkan bahwa peningkatan yang terjadi di bulan Juli itu dari awalnya hanya 4 kali, di bulan Juni kalau kita lihat itu 23 Juni itu 4 kali, di 7 Juli itu menjadi 8 kali. Begitu 7 Juli, dia ke 15 Juli dalam waktu 1 minggu menjadi 12 kali. Ini yang tadi kami sampaikan bahwa tidak mudah melakukan pemenuhan terutama dalam hal ini obat, karena kita tahu bahwa obat ini membutuhkan bahan baku walaupun dia diproduksi di dalam negeri, tapi tentunya bahan baku ini juga menjadi sesuatu yang harus bukan hanya vaksin yang seperti disampaikan Pak Pur yang kita perebutkan, karena obat pun, bahan baku obat pun juga menjadi salah satu yang perlu kita perkuat dalam hal diplomasinya, karena seperti India, mereka juga menahan sebagian daripada ekspor bahan baku, kemudian kalau kita lihat Jepang juga menahan sebagian obat tersebut, karena memang obat COVID adanya itu-itu aja, dan penyedianya juga tidak banyak, sehingga otomatis dalam kondisi antisipasi terjadinya peningkatan kasus atau lonjakan kasus, banyak negara yang memang mereka adalah pemilik bahan baku ataupun juga pemilik daripada produsen obat tersebut menahan untuk proses atau membatasi proses ekspornya. Nah, ini yang artinya kita kemudian terus berupaya untuk mencari berbagai sumber, ya. Kita tahu kalau kita lihat Remdesivir, Tocilizumab, dan IVIG itu adalah 3 obat yang memang harus kita lakukan impor. Kalau yang lain adalah produksi dalam negeri, tapi produksi dalam negeri ini kita masih membutuhkan waktu untuk mengimpor bahan baku materinya. Nah, sehingga memang yang menjadi concern kita adalah bagaimana mendapatkan 3 jenis obat ini, karena 3 jenis obat ini jauh lebih sulit dan tantangannya lebih besar untuk bisa mendapatkannya. Karena pertama, penyediaannya terbatas, artinya perusahaan farmasi yang memiliki obat ini juga di global tidak banyak, sama seperti vaksin juga tidak banyak. Kemudian yang sudah terregistrasi dan mendapatkan surat izin edar di Indonesia juga baru 1 perusahaan farmasi, sehingga kita perlu mendorong mekanisme lain seperti Special Access Scheme supaya kita bisa mendapatkan tambahan supply dari Cina, kemudian dari Bangladesh, Mesir, dan juga Turki untuk bisa mendatangkan ketiga jenis obat ini. Kemudian ini stok yang sedang kita upayakan selama Agustus ini, dan kita bisa lihat di sini Remdesivir masih harus ada pemenuhan sebanyak 384.000 lagi yang sedang kita upayakan untuk mendapatkan tadi salah satunya dari negara Iran. Jadi di sisi lain keterbatasan dari produsen obat untuk dia menyediakan obat dalam waktu singkat. Yang kedua adalah tantangannya negara-negara yang memiliki produsen obat tersebut juga membatasi ekspornya. Nah, akhirnya yang kita lakukan selain tadi mencoba mengimpor, kemudian memasukkan dengan jalur Special Access Scheme, dan yang ketiga adalah melakukan diplomasi seperti salah satunya dengan negara Iran, karena negara Iran itu mereka memiliki jumlah stok Remdesivir yang cukup di negaranya, dan sebenarnya kita meminta untuk bisa sebagian stok yang mereka miliki di negara mereka itu bisa dikirim atau diberikan kepada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan obat yang ada di Indonesia. Nah, yang lain tentunya kalau kita berbicara mengenai keterbukaan informasi publik, ini sudah kita siapkan juga yang kita sebut sebagai Pharma Plus untuk melihat ketersediaan obat-obat, khususnya obat COVID-19 di berbagai apotek. Ini memang hanya jejaring apotek yang besar seperti Kimia Farma, Watson, Century, Guardian yang masuk di dalam jejaring Pharma Plus ini. Tapi secara perlahan kita akan juga mengajak apotek-apotek lain yang mungkin lebih kecil skalanya untuk bisa bergabung di dalam sistem Pharma Plus ini. Yang lain adalah pelayanan telemedicine, ini juga yang kita kembangkan untuk melakukan isolasi mandiri, khususnya masyarakat yang dengan
dengan gejala ringan tanpa sesak dan juga dengan kondisi positif tapi tidak bergejala ya. Nah, yang penting dari mendapatkan akses layanan telemedicine yang gratis ini adalah masyarakat ini atau warga melakukan pemeriksaan pada laboratorium-laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Nah, nanti kalau sudah diperiksa di laboratorium yang sudah terafiliasi tadi, maka pasien akan menunggu saja karena nanti akan ada SMS notifikasi yang berisikan link dan kode khusus yang kemudian nanti kalau kita klik link tersebut akan dimintakan memasukkan kode tersebut dan nanti akan langsung connect dengan penyedia telemedicine. Di sana akan dilakukan telekonsultasi dan keluar resep obat tentunya. Kalau ada obat-obat tambahan mungkin itu harus dibayar sesuai dengan berapa harga obat yang dimintakan itu. Kemudian dari selesai telekonsultasi, untuk obat kita melakukan isoman, perlu diupload ke WhatsApp-nya jejaring Apotek Kimia Farma. Nanti Kimia Farma setelah kita memberikan resep obat yang secara elektronik, KTP dan alamat, kemudian nanti akan diterima oleh Kimia Farma, selanjutnya akan diproses oleh Kimia Farma dan akan dikirimkan langsung ke alamat kita oleh si cepat. Yang tentunya kita ketahui ini akan lebih memudahkan masyarakat yang akan melakukan isolasi secara mandiri. Tapi sekali lagi kami sampaikan, masyarakat yang akan melakukan isolasi mandiri ini harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, memang ruangannya ada, kemudian dia tidak ada gejala, ataupun kalau bergejala itu harus gejalanya ringan dan tidak sesak. Nah, bagaimana kita mengetahui tidak sesak adalah kalau kita menghitung nafas kita dalam 1 menit itu kurang lebih dari 20, mohon maaf, kalau lebih dari 20 tarikan nafas kita dalam 1 menit itu kita sudah dalam kondisi sesak. Atau kalau kita punya oksimetri itu bisa diukur kalau sudah kurang dari 94% maka sudah harus ke vaskes pelayanan kesehatan. Nah, informasi lebih lanjut ini bisa dilihat di situs isoman.kemkes.go.id. Nah, selanjutnya mungkin tadi juga disampaikan bagaimana kemudian walaupun di tahun 2020 kita sudah belajar menghadapi COVID-19, 2021 kita kembali harus belajar menghadapi COVID-19 adalah karena si virus COVID-19 tadi mengalami mutasi atau perubahan genetik ya. Karena seiring dengan waktu dia mengadakan mutasi dan ini adalah sebenarnya kejadian yang normal dari sebuah virus. Nah, tentunya yang perlu menjadi catatan kita, semakin banyak infeksi yang terjadi, maka kemungkinan mutasi virus itu akan semakin meningkat. Makanya kemudian waktu India kasusnya cukup tinggi, muncul varian baru yang kita sebut sebagai varian India. Karena memang makin banyak orang yang terinfeksi di sebuah populasi, maka mutasi virus itu akan semakin meningkat. Nah, perubahan genetik ini akan memiliki efek yang berbeda-beda terhadap tubuh manusia, karena tadi dia akan menyesuaikan diri tentunya dengan tubuh manusia yang menjadi tempat tinggal, tempat berkembang biak, tempat kemudian bereplikasi daripada virus tersebut. Nah, ini sampai dengan 1 Agustus, kalau kita lihat yang merah-merah ini adalah tentunya varian virus yang menjadi kewaspadaan daripada WHO yang kita sebut sebagai varian of concern ya. Kita tahu yang paling banyak sekarang ini adalah B1617 itu 965, tapi kita tahu juga ada varian Delta Plus. Delta Plus itu adalah varian Delta di mana ada perubahan protein di khususnya K417N di mana perubahan protein itu kira-kira adalah protein yang didapatkan atau yang sama dengan varian beta atau varian Afrika Selatan. Makanya kemudian muncul varian Delta Plus yang kemudian dilabel sebenarnya di Indonesia itu kita sudah dapatkan, yaitu di AY1 itu 1 kasus, kemudian untuk AY2 itu belum ditemukan, tapi AY3 ada 95 kasus ya. Jadi di sini kita memang harus berwaspada karena kita lihat bahwa varian Delta dan Delta Plus ini merupakan varian yang mendominasi sebagian besar daripada varian yang ada di kita. Ini kita bisa lihat saat ini sudah ada 25
provinsi yang sudah teridentifikasi, baik itu varian of concern maupun varian of interest. Jadi kalau varian of interest ini belum menjadi suatu kewaspadaan di WHO, tapi setidaknya dari 4 varian of concern yang artinya varian yang menjadi kewaspadaan WHO ini 3 sudah ditemukan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat Jakarta, Jawa Barat, kalau kita lihat Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, ini juga merupakan yang tertinggi dan kita harus sedikit berhati-hati karena teman-teman kita di NTT pun sudah pada angka 51 untuk penemuan varian Delta ini. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau kita lihat, Nadia, kita 3 menit lagi ya Bu ya. baik, ya. Baik. Ini kalau kita lihat ini penyebarannya hanya tinggal beberapa provinsi, tapi artinya bukan berarti provinsi-provinsi ini tidak memiliki varian tersebut. Nah, kalau ini kita melihat kematian ya, karena tadi saya sampaikan kematian kita cukup tinggi, rata-rata yang sampai ke rumah sakit saat ini kondisi berat atau kritis. Makanya kemudian ada strategi untuk penurunan tingkat kematian ini adalah edukasi masyarakat, khususnya pasien yang melakukan isoman ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana mengukur laju pernapasan atau dengan menggunakan oximetri, perlu pengawasan dari puskesmas ya. Artinya kalau warga yang melakukan isolasi mandiri itu sudah sesak, maka dia harus segera dibawa ke tempat fasilitas isolasi terpusat. Karena dengan isolasi terpusat tentunya akan di bawah pengawasan tenaga kesehatan dan akan lebih mudah kalau terjadi perburukan. Ini saya baru masuk ke vaksin, jadi kalau kita lihat di vaksin, ini baru 47 juta yang sudah mendapatkan dosis pertama, 20 juta yang mendapatkan dosis kedua. Nah, kalau kita lihat di sini lansia ini memang menjadi PR karena baru 4,8 juta. Untuk remaja sendiri baru 969. Saya langsung saja ya. Jadi di saat ini kita sudah mulai di tahap 3. Ada macam-macam platform, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, dan ini adalah jenis-jenis vaksin yang nanti akan kita gunakan. Kita sudah punya Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna. Di Agustus akhir akan datang Pfizer, dan Novavax akan datang di bulan September. Beda-beda tentunya platformnya, tapi pada prinsipnya sama, adalah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Ini tadi yang disampaikan juga oleh Pak Pur, bahwa penyimpanannya beda-beda. Khusus untuk Pfizer itu minus 70, Moderna itu minus 20 derajat Celcius. Kami ingin menyampaikan seperti ini, mengapa Moderna agak berbeda pengelolaan tata kelolanya, karena dia harus disimpan di bawah minus 20 derajat Celcius, sehingga penyimpanan Moderna ini di instansi farmasi dinas kesehatan, dan untuk di puskesmas ini kembali sudah harus dicairkan, tapi dengan dia dicairkan itu dia bisa disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, kalau dia sudah dicairkan, umurnya hanya 30 hari, jadi nggak bisa lama. Vaksin untuk program kita tahu harus dapat izin penggunaan darurat Badan POM dan sertifikasi halal dari MUI. Nah, 4 jenis vaksin yang kita miliki juga sudah terdaftar dalam emergency use listing WHO. Jadi nggak perlu diragukan keamanan maupun juga efektivitas dari vaksin ini. Ini capaian kita kalau per provinsi, saya langsung saja, ini suplainya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan terus mendapatkan suplai vaksin ini sampai dengan Desember 2021. Memang masih ada 30 juta dosis yang masih menjadi PR untuk bisa digeser segera ke 2021. Ini perlu tentunya perjuangan dan diplomasi yang keras untuk kita bisa mendapatkan vaksinasi ini. Artinya kalau sekarang beberapa daerah itu mengalami kekurangan vaksin, itu karena memang vaksinnya memang datang bertahap sampai dengan di bulan Desember. Nah, ini total sampai 30 Juli itu kita memiliki 147 juta dosis vaksin. Kemarin tanggal 1 Agustus 3,5 juta datang lagi dari COVAX, hibah dari Amerika. Kemudian Sinopharm untuk vaksinasi gotong royong juga sebanyak 620. Nah, ini kalau kita lihat saat ini kira-kira ini Sinovac ya 144 juta dosis ya dalam bentuk bulk, di mana kalau kita lihat itu sekitar 109 ini yang sudah dirilis, ini yang nomor 2 sudah dirilis, artinya siap produksinya, karena sebagian kan ini mengalami pembuatan menjadi vaksin jadi dan quality control. Yang sudah terdistribusi ini angkanya ya, kalau kita lihat kurang lebih ada jumlahnya adalah kurang lebih sekitar
89 juta dosis yang siap dikirim. Ini juga ada di sini angkanya, kurang lebih ada 3 juta dosis, dan yang masih stok di pusat ini adalah sejumlah ini. Yang paling besar ini adalah Moderna, karena kemarin baru saja datang dan belum kita distribusikan. Ini kalau kita lihat distribusi vaksin per provinsi dari 90 juta dosis yang sudah kita distribusikan, memang kita merefill yang kemarin sempat terjadi beberapa informasi kekurangan vaksin di beberapa daerah. Nah, ini bukti bahwa vaksin memberikan efek perlindungan. Kalau yang 1 dosis itu angka kematiannya 9,8%, dan yang 2 dosis itu angka kematian 4,1%. Jadi proteksinya kalau 2 dosis adalah 73%, kalau yang 1 dosis itu 40%. Ini juga di DKI datanya, yang case fatality rate-nya tadinya 1,7% turun menjadi 0,3 dan 0,2. Sedikit mungkin tentang lansia, saya tahu nih, mohon maaf Ibu Mbak Puspa, mungkin lebih dari 3 menit. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, sedikit lagi. Ya, baik. Ini mungkin untuk lansia kami mengingatkan kembali, karena banyak sekali hoax tentang lansia ini, bahwa justru lansia dengan usia yang makin bertambah dan ditambah dengan komorbid itu adalah menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi sementara banyak sekali lansia yang mendapatkan informasi bahwa kalau ada komorbid malah jangan divaksin. Nah, itu adalah berita yang salah atau informasi yang salah. Jadi makin banyak komorbid, resiko kematian dan kesakitan makin tinggi. Kita bisa lihat komorbid-komorbid ini, misalnya penyakit ginjal, penyakit jantung, DM, hipertensi, ini menimbulkan ya tentunya resiko yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak ada komorbidnya. Dan kita bisa lihat case fatality rate pada usia di atas 60 tahun itu 11%. Ya. Kalau case fatality rate dibandingkan usia 50-59 itu hanya 5,3%. Jadi 2 kali lipatnya begitu dia mencapai usia di atas 59 tahun. Itulah mengapa lansia menjadi penting untuk kita lakukan vaksinasi. Kita juga sudah ketahui bahwa vaksinasi bisa dilakukan pada usia remaja 12-17 tahun, tetapi hanya kita lakukan di tuan tempat, yaitu di fasilitas pelayanan kesehatan, artinya di puskesmas atau rumah sakit, ataupun di sekolah-sekolah. Jadi kita melakukan vaksinasi ini di sekolah-sekolah menggunakan vaksin Sinovac sama, dosisnya 0,5 dan rentang waktunya 28 hari. Dan untuk anak-anak kita juga meminta untuk dimasukkan nomor induk kependudukannya dengan membawa KK yang ada. Nah, ini kartu kendalinya sedikit berbeda ya, kalau anak-anak yang ada gangguan imunitas seperti penyakit HIV, gizi buruk, ini ditunda. Kemudian yang juga minum obat-obat imunosupresan juga ditunda. Kalau lagi demam itu juga ditunda. Ini pada anak-anak. Nah, untuk tenaga kesehatan sudah diputuskan untuk diberikan booster 3 bulan dari vaksinasi kedua dengan menggunakan platform Moderna ataupun platform Sinovac bagi yang memang tidak bisa mendapatkan vaksin Moderna. Nah, sementara untuk vaksinasi dosis ketiga kepada masyarakat ini belum direkomendasikan, masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Paling cepat akan dilakukan 1 tahun setelah vaksinasi pertama diberikan. Jadi walaupun ada informasi adanya penurunan efikasi, WHO mengatakan efikasi tersebut masih sangat-sangat efektif untuk memberikan perlindungan terhadap varian COVID-19. Juga kita sudah mengeluarkan vaksinasi kepada ibu hamil. Vaksinasi kepada ibu hamil ini bisa menggunakan vaksin Sinovac ataupun Pfizer dan Moderna. Diberikan setelah 13 minggu kehamilan ya. Jadi ini yang juga sudah kita sampaikan, hampir tidak banyak berbeda untuk screening pada ibu hamil, hanya saja memang perlu diperhatikan kalau terkait hipertensi ataupun keluhan-keluhan preeklamsia, ini harus ditunda. Penyakit-penyakit seperti autoimun juga kalau kondisinya terkontrol bisa diberikan. Yang lain, yang terakhir adalah pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan atau masyarakat lain yang belum memiliki nomor induk kependudukan. Ini bisa diberikan vaksinasi, tapi vaksinasinya harus dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi, sehingga selain dapat vaksin, dia juga memenuhi syarat persyaratan administrasi. Sedikit ini mungkin tentang keterbukaan publik, saya langsung saja, ini ada beberapa hal, beberapa pelayanan informasi publik yang kita keluarkan di masa pandemi. Tadi adalah dasarnya Kemenkes 500 tahun 2020, sama ada Halo Kemkes 119,
kemudian berbasis aplikasi itu PPID, telemedicine, Pharmaplus, Isoman, Kemkes.go.id. Ini hoax mungkin yang tadi juga disebutkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi tantangan. Mungkin kita selain memberikan informasi juga harus memerangi hoax, karena hoax terbanyak kalau kita lihat adalah dalam bentuk tulisan dan paling banyak menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, chat, Telegram, dan melalui sosial media. Kalau kita lihat ini jumlah hoax sampai saat ini untuk vaksin itu ada 1.897, kalau untuk COVID sendiri ada 4.163 berita tentang hoax. Nah, kesehatan menempati urutan kedua terkait dengan hoax, ini paling mudah, apalagi tentang COVID dan vaksin COVID-19. Ini verifikasi yang bisa dilakukan ya, Stop Hoax, Turn Back Hoax, atau cekfakta.com. Ini salah satunya seperti air kelapa menjadi obat untuk COVID-19, atau ini nenteng-nenteng mayat lagi syuting film karena vaksin nggak laku di Eropa Amerika, jadi buat Indonesia saja karena potensi pasarnya tinggi. Padahal di Eropa dan Amerika saat ini kita tahu bahwa vaksinasinya sudah 80%, 90%. Ya, yang lain vaksin akan meninggal dalam 2 tahun, kemudian ada unsur chip pelacak akan merubah genetik kita, efek samping memperbesar kelamin pria, ini juga sempat, bahkan juga menurunkan, juga disebutkan vaksin juga dapat menimbulkan hipotensi dan segalanya. Ini juga salah satu yang sifatnya hoax. Nah, sayangnya memang informasi atau hoax ini digunakan untuk alat mempengaruhi bagaimana publik untuk berpikir. Ini juga kemarin waktu ada susu, di saat kasus sedang tinggi, kemarin minggu pertama ke-3 Juli terjadi panic buying, membeli susu yang dikatakan bisa memberikan peningkatan imunitasnya. Jadi penting adalah melakukan saring sebelum sharing. Ini adalah tools-toolsnya yang bisa dilaporkan. Kami juga melakukan mekanisme monitoring media untuk melawan hoax maupun juga terkait pemberitaan-pemberitaan yang terus kami monitor, seperti misalnya sentimen pemberitaan, berapa banyak yang negatif, berapa banyak yang netral, kemudian apa saja beritanya, kemudian influencer yang paling mempengaruhi ya, baik itu dalam hal personal. Kalau kita lihat di sini Pak Presiden yang paling banyak ini Twitternya, kemudian Ridwan Kamil yang paling banyak diakses, kemudian untuk media juga detik.com, kompas.com, ini terus kami lakukan. Tagar yang paling dan kata paling populer juga kita lakukan monitoring setiap harinya. Distribusi media juga kita lihat bagaimana paling banyak adalah melalui Twitter biasanya informasinya. Kemudian website Kementerian Kesehatan, kita bisa lihat di sini situasi COVID-19 sudah ada, di sini bisa dilihat setiap hari kami update mengenai jumlah kasus positif, data tentang vaksin, data ketersediaan tempat tidur pun juga ada. Kalau kita lihat lagi, ini berbagai website lainnya, PPID juga sudah ada, infeksi emerging juga ada, kemudian penggunaan obat di sini Pharmaplus juga ada. Kemudian lihat lagi ini SIPP mungkin, data di Litbangkes kita bisa lihat tadi saya sampaikan terkait jumlah laboratorium yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, ini bisa diakses di websitenya Badan Litbangkes tentang daftar laboratorium pemeriksa COVID-19, ini tinggal bisa dilihat. Kemudian cara mendapatkan akun New All Record, karena ini perlu untuk laboratorium-laboratorium bisa mendaftarkan dan terverifikasi, karena lab-lab yang sudah terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan akan link dengan sistem aplikasi Peduli Lindungan. Ya, artinya yang menjadi syarat pelaku perjalanan adalah lab-lab yang masuk di dalam afiliasi tersebut. Sehingga kita juga memberikan informasi bagaimana proses untuk mendapatkan akun New All Record, baik itu sebagai pengirim spesimen maupun laboratorium pemeriksa. Peta sebaran varian juga kita tampilkan setiap hari. Ini landing page untuk penanganan COVID dan vaksinasi, dashboard untuk vaksin, itu vaksin kemkes.go.id, telemedicine Isoman, tadi Pharmaplus, ketersediaan tempat tidur ada Siranap, kemudian rujukan COVID juga di Siranap, dan untuk plasma konvalesen itu ada di plasma konvalesen covid19.go.id. Ini berbagai
media sosial kami yang tentunya kami gunakan juga untuk memerangi hoax, sekaligus juga untuk memberikan informasi-informasi yang benar, termasuk aplikasi Sehat Negeriku yang bisa dilakukan melalui download melalui Android ataupun juga melalui website, diakses, karena seluruh rilis, seluruh klarifikasi termasuk juga pemberitaan tentang hoax juga kami sampaikan. Dashboard untuk vaksin.kemkes.id ini juga bisa diakses, diupdate juga setiap hari, bisa dilihat di alamat ini, di mana kita bisa melihat capaian dari masing-masing daerah, baik terkait vaksin maupun juga terkait situasi pandemi. Karena kalau ini kita melihat tadi adalah pelaksanaan PPKM leveling yang kita lihat per provinsi, ini juga kita tampilkan dan kita update setiap hari. Ya, ini yang lain, mungkin tadi juga sudah disampaikan tentang kolaborasi PPID dan juga Sehatpedia, kolaborasi dengan antar kementerian, bagaimana kami melingkan antara pusat krisis dengan BNPB juga kita lakukan. Saya rasa itu, Mbak Puspa, mohon maaf kalau kelewatan banyak ini waktunya. Tidak menghabiskan waktu diskusi. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Luar biasa. Dokter Nadia, saking banyaknya informasi dan sangat penting, saya sampai nggak berani nge-cut tadi. Jadi sekali-sekali saya nggak disiplin waktu demi informasi. Dan bagi Bapak Ibu, karena tadi penyampaiannya cepat sekali ya, padahal informasi banyak sekali, kalau ingin mengulang bisa nanti mengunjungi YouTube Kemenq RI karena bisa menyaksikan relaynya di sana. Jangan lupa juga memberitahukan kepada mereka yang masih ragu tentang vaksinasi, bisa mengakses informasi tersebut di sana. Bapak Ibu semuanya, karena waktu yang terbatas dan saya tadi harus memutuskan ini, mana pertanyaan atau informasi yang luar biasa kaya. Jadi mohon maaf, tadi beberapa pertanyaan juga sebenarnya sudah dijelaskan di dalam paparan. Saya izin dari pertanyaan yang masuk karena begitu banyak, terpaksa tidak bisa saya bacakan satu persatu. Saya ambil beberapa, karena kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti di link-link yang telah disampaikan oleh Dr. Nadia tadi bisa ditanyakan di sana ya. Saya izin membacakan beberapa saja. Pertama, untuk Pak Pur, tapi sebenarnya ini bisa juga dijawab oleh Dr. Nadia. Bagaimana pengawasan bisa lebih efektif dalam hal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi? Nah, ini pertanyaan dari Bapak Bayu Saputra, PAK DKI Jakarta. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Desi CNN menanyakan penambahan anggaran pengadaan COVID-19 di daerah belum mencukupi. Ini untuk Pak Pur ya. Bahkan ada ketimpangan bila dibandingkan di ibu kota. Bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini? Ada lagi pertanyaan dari Ibu Yuyun KPP Purwokerto, bertanya untuk Dr. Nadia ini, bagaimana masyarakat desa dapat ikut vaksin jika vaksinnya terbatas? Karena tidak semua tahu info pelaksanaan vaksin di daerah, beda dengan vaksin yang ada di Jakarta yang tersedia cukup banyak. Sebagian besar menanyakan tentang kuota vaksin ini. Terakhir mungkin pertanyaan dari Bapak Aditya Wicaksono dari KPPBC, Nunukan, jauh sekali ini ya. Izin bertanya Dr. Nadia tentang program vaksinasi, bagaimana menanggapi masyarakat lansia maupun milenial yang takut atau enggan untuk vaksin. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin ada satu wisdom yang gitu Bu, yang punchline dari Dr. Nadia yang bisa menjadi penutup diskusi kita pada dari siang hingga sore hari ini. Silahkan direspon, mungkin saya berikan kesempatan pada Pak Pungur terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Puspa dan teman-teman yang bertanya. Pertama, untuk pertanyaan pertama ya dari Pak Bayu Saputra, Muslim ya, dari PAK DKI Jakarta, soal pengawasan. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus. Ini kita lakukan sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Jadi sudah diawasi dari awal. Ya, kita mulai dengan membuat pertama Perpres dulu. Ya, dulu kita buat tahun 2020 Perpres 90 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Kemudian ada perubahan di tahun 2021 ya untuk penyesuaian dengan sistem pengadaan menjadi Perpres 14 tahun 2021. Kemudian juga ada diperbaiki lagi atau ditambahkan lagi Perpres 50 tahun 2021 ya. Di mana di situ semua nanti terlihat bahwa BPKP ikut terlibat sejak perencanaan. Jadi untuk harga vaksin itu usul dari Kemenkes diverifikasi dulu, ya, direview dulu oleh BPKP. Nah kemudian setelah selesai baru itu diajukan oleh Menkes kepada Menteri Keuangan. Soal jumlahnya berapa yang akan dibeli
itu disampaikan dalam rapat komite penanganan COVID dan PEN. Ya, jadi dibahas bareng-bareng terbuka. Jadi dicatat, ada recordnya, apalagi dengan Vicon seperti ini ya. Dan kemudian dibuat notulensinya, sehingga jumlahnya berapa berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kemungkinan supply-nya yang akan ada, yang akan masuk, yang bisa dibawa masuk. Ya. Nah itu diperhitungkan oleh Menkes. Vaksinnya apa saja juga dibahas bersama di situ. Harganya berapa juga dibuka di situ dan diverifikasi oleh BPKP. Kemudian itu diusulkan kepada Menteri Keuangan, kemudian dianggarkan. Nah, di pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku tentu ya, ada uang muka, berapa yang dibayar, mana kontraknya, itu dicek oleh teman-teman di DJPB. Ya, jadi kontrak-kontraknya juga didaftarkan. Ya. Nah, kemudian dilihat kemajuan vaksinnya, ya, pengirimannya, berapa yang sudah dikirim, berapa uang muka, berapa yang sudah selesai dibayar, itu diawasi semua. Ya, dan kemudian di lapangan diawasi. Tadi Bu Nadia sudah menyebutkan aplikasinya ada pikir, ada apa lagi tadi saya lupa tadi ya. Itu sampai ke puskesmas. Ya. Nah, kemudian kalau orang berpikir bagaimana Pak, mungkin nggak dokter puskesmas itu bawa pulang vaksinnya disuntikin di rumah atau di tempat kliniknya sendiri? Tidak bisa. Ya, itu sistemnya sudah dibuat bahwa dia hanya ada di puskesmas misalnya ya, aplikasinya. Tidak bisa dibawa-bawa. Dan ini terdata semua tadi yang disampaikan Bu Nadia. Berapa yang diproduksi, berapa yang keluar dari Bio Farma, berapa yang sampai provinsi, berapa yang sampai kabupaten, sampai puskesmas, berapa yang sudah disuntikan pertama, kedua, berapa sisanya. Itu ada datanya. Ya, bisa dicek. Dan teman-teman BPKP mengawasi, inspektorat juga mengawasi. Bahkan BPK pun sudah masuk. Jadi saya lihat ada teman-teman dari BPK mungkin bisa cerita ya. Sudah masuk tuh teman-teman BPK. Ya, sekarang pun sudah masuk ke kami, menanyakan mana data untuk vaksinasi anggarannya, usulannya mana, penelaannya seperti apa, itu sudah ada semua. Jadi saya kira kita cukup percaya ya dengan sistem kita, dan kalaupun ada penyimpangan akan ketahuan dan akan ditangani. Nggak percaya, lihat saja bansos kemarin, ya kan teman-teman sudah lihat, begitu ada sesuatu ya diselesaikan secara hukum. Gitu. Jadi insya Allah dengan cara-cara seperti ini kita awasi bersama, kita lihat bersama vaksin ini bisa sampai ke sasaran ya sesuai target. Ada lansia, ada pekerja, ya ada anak-anak dan seterusnya. Begitu. Untuk yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua untuk Bu Desi dari CNN, perhitungan kami di Kementerian Keuangan, anggaran itu mencukupi di daerah. Hanya masalahnya kecepatan saja, ya kecepatan untuk mencairkan. Tetapi kami pun tidak menutup mata. Kalau memang kasusnya sangat berat di situ, uangnya nggak cukup. Itu kan kami cek, kami lihat. Ya, dan kalau dia terlambat, kami masuk duluan. Tadi yang kami sebut di depan dengan kebijakan intercept. Ya, intercept kita kirim dulu dari tenaga pusat, tadi TNI, Polri, Puskesmas, ya dibayarkan dulu, nanti diperhitungkan. Dan kenapa DKI menjadi duluan? Ya, karena memang daerah merah dan ibu kota, ya penduduknya banyak. Harus diselesaikan dulu, dan bukan hanya DKI sebenarnya, tapi yang tadi disampaikan ya untuk Jawa dan Bali menjadi prioritas. Kemudian dibagi dua ya untuk pengawasannya, Jawa Bali oleh Pak Menko Marinvest, luar Jawa Bali oleh Menko Perekonomian. Tiap hari kami pantau, tiap minggu ya, pagi siang bagaimana kemajuan 3 hari ini, bagaimana kemajuan minggu ini dan seterusnya. Dan memang yang disasar adalah daerah-daerah yang masih merah, ya, yang padat penduduknya, itu memang didahulukan. Karena memang ini pusat, mungkin pusat perekonomian, pusat budaya, pusat sosial, segala macam. Jadi perlu didahulukan. Tapi bukan berarti yang lain ditinggalkan. Tetap, kami rapatnya sama. Untuk yang Jawa, luar Jawa, Jakarta, Surabaya, Bandung sama. Ya, kita rapatkan bersama. Ya, jadi mungkin karena di DKI ini Pemdanya uangnya lebih banyak, ya, ini ya, APBD-nya lebih besar, lebih mampu, jadi bisa lebih cepat dan tidak ada kendala mungkin soal transportasi, kecuali mungkin yang di Pulau di Pulau Seribu, maaf ya, yang di Pulau Seribu. Tapi itu pun tetap jadi perhatian ya, karena ya bagaimanapun dekat Jakarta masih ada pelabuhan, masih ada kapal, masih banyak. Jadi semuanya bisa cepat dilakukan di DKI. Belum lagi soal masalah internet segala macam, kita tidak ada hambatan di Jakarta. Jadi bisa lebih cepat dan ya jadi lebih cepat ya, kelihatannya seperti lebih duluan karena memang situasinya memungkinkan untuk DKI lebih cepat. Saya kira itu Bu Desi ya, tanpa kita mengurangi perhatian ke daerah-daerah yang lain.
Baik, terima kasih Pak Pur. Kami persilakan Dr. Nadia. Ya, baik. Terima kasih. Kalau terkait pengawasan tadi sudah disampaikan Pak Pur ya, dan kami mencoba meminimalisir dengan membuat berbagai sistem informasi, memitigasi tadi sesuai dengan berbagai sistem informasi yang artinya ini kita sudah terbuka, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa melihat dan kemudian mencek apakah kondisi tersebut betul-betul terjadi di lapangan. Nah, terkait juga seperti penetapan harga vaksin, penetapan kemudian pembiayaan untuk vaksinasi gotong royong, penetapan harga eceran tertinggi untuk obat COVID, penetapan untuk biaya tes rapid antigen maupun swab antigen, itu juga kita selalu konsultasikan dengan berbagai pihak ya, termasuk juga BPK, KPK, juga pihak-pihak lain yang terkait tentunya LKPP juga menjadi salah satu partner kami. Sehingga kita betul-betul mendapatkan harga yang memang sudah dikaji dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Nah, mengenai pertanyaan terkait bagaimana mengakses vaksinasi terutama di daerah pedesaan. Jadi memang kita tahu sejak 1 Juli itu tidak ada lagi pembatasan untuk kelompok-kelompok atau prioritas-prioritas tertentu. Sehingga dengan total sasaran vaksinasi sebanyak 170 juta sasaran, ya artinya kita kurang lebih itu membutuhkan 340-an juta dosis ya. Nah, di mana kita tahu bahwa dari total kebutuhan 426 juta dosis vaksin yang kita butuhkan ini, kita baru menerima tadi saya sampaikan sekitar 150 juta dosis. Nah, dari 150 juta dosis kan berarti baru 30% dari kebutuhan kita. Jadi memang kita akan melakukan vaksinasi ini secara bertahap, yang tadi sudah Pak Pur sampaikan bahwa kita mulai di daerah yang padat, di daerah yang memang banyak penduduknya, laju penularannya sangat tinggi, dan juga kita lihat mobilitasnya sangat tinggi. Karena kita tahu kunci daripada penularan virus ini adalah mobilitas yang sangat tinggi. Jadi kalau pada daerah-daerah yang mobilitasnya sangat tinggi, ini yang kita dulukan untuk pemberian vaksinasi. Tapi artinya bukan berarti kemudian vaksinasi ini kita tidak akseskan kepada masyarakat lainnya. Secara bertahap, kita tahu sampai Desember pun kita masih menerima vaksin ini, kita akan masuk ke daerah-daerah secara lebih luas. Artinya kita tahu bahwa vaksinasi ini bukan sesuatu yang baru untuk program di negara kita. Setiap tahun kita punya imunisasi rutin, kita punya juga kampanye campak dan rubella yang sudah kita lakukan dan kita berikan kepada seluruh anak, bayi, dan juga remaja di seluruh Indonesia ini. Artinya dengan sistem yang kita miliki melalui jejaring Puskesmas maupun sekarang ini dibantu dengan TNI Polri, ini tentunya akan lebih mempercepat tadi pemberian vaksinasi termasuk di desa-desa. Kalau di desa-desa mungkin agak berbeda ya, tidak seperti di Jakarta yang dengan kemudahan informasi teknologi dengan registrasi secara elektronik. Kalau di desa-desa itu cenderung kita melakukan tetap kombinasi dengan registrasi dengan cara manual, nanti kemudian oleh puskesmas dimasukkan ke dalam sistem piker, karena tadi semua data itu harus masuk ke dalam sistem piker, karena dengan itu kita bisa lihat berapa jumlah vaksin yang terpakai, berapa jumlah orang yang sudah divaksinasi, sehingga tadi bisa betul-betul sesuai dengan apa yang dihasilkan, kemudian dengan apa yang kemudian sudah kita distribusikan. Kemudian tadi bagaimana mengajak lansia atau milenial ya untuk mau divaksin, karena masih banyak yang mendapatkan informasi yang salah tentang vaksin ini. Jadi tentunya banyak hal yang kita lakukan. Kalau kita berbicara mengenai milenial, paling banyak adalah sosialisasi yang kita lakukan melalui berbagai media sosial. Media sosial untuk anak-anak milenial ini kita lakukan dengan TikTok, kemudian dengan IG ya, IG Live ya, dan juga kita memanfaatkan influencer-influencer. Karena influencer ini bisa juga dia adalah seorang public figure, seorang artis, ataupun juga tadi saya sampaikan kita memonitor ya most influencer siapa yang paling berpengaruh. Jadi di situ yang kita coba untuk memasukkan pesan-pesan bagaimana mengajak para milenial ini. Sebenarnya milenial ini akan sangat mudah diberikan informasi melalui peer group-nya. Jadi inilah strategi yang harus kita kembangkan. Kalau untuk lansia juga tentunya yang paling
mungkin kita lakukan adalah bekerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan ataupun organisasi masyarakat ya. Jadi karena inilah saluran-saluran yang bisa kita lakukan, bahkan tokoh-tokoh agama termasuk juga seperti pendeta, pastor, imam masjid itu juga kita bekali tentang informasi ini. Banyak sekali pesan-pesan yang sudah kami kolaborasikan, artinya bukan dengan Kementerian Kesehatan saja, tapi di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, itu khususnya di Satgas BNPB itu memang ada unit yang terkait dengan peningkatan upaya komunikasi ini. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan karena kita perlu mencari seseorang yang memang didengar untuk bisa mengajak para milenial dan lansia ini. Tapi saya yakin kalau kita sudah divaksin, kita akan menjadi role model paling baik untuk kemudian bisa menyampaikan kepada para lansia ataupun juga kepada para milenial ini. Kami sangat berharap bahwa kita segera memberikan dan menjangkau para lansia-lansia ini. Karena tadi dari target 21,5 juta baru 25%-nya yang kita capai, dan ini kita lihat case fatality rate yang tinggi pada lansia yang mencapai 11%, itu yang menjadi tentunya kekhawatiran kami. Jadi kita berharap bahwa mari kita sama-sama mendorong para lansia ini untuk bisa segera divaksinasi, bahkan saat ini sudah bisa satu keluarga divaksin. Ini juga pendekatannya, jadi kalau divaksin, kalau dulu masih hanya lansia saja, kalau sekarang sudah satu keluarga, bahkan dari cucunya yang usia 12 tahun, sampai anaknya, sampai lansianya untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi ini upaya kita. Baik, mungkin itu Mbak Puspa yang bisa sampaikan. Luar biasa, Dok. Ya, kaya sekali ya tadi informasi yang disampaikan dan juga sangat penting. Semoga kita semua bisa lebih tercerahkan, lebih paham akan pentingnya vaksinasi sebagai upaya penanganan pandemi COVID. Apalagi disebutkan baru 25% dari target yang sesungguhnya. Saya simpulkan sedikit dari diskusi kita yang luar biasa pada siang hari ini, bahwa APBN akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah memberikan prioritas tertinggi untuk anggaran penyediaan vaksin dan anggaran pendukungnya, serta pelaksanaan program vaksinasi di lapangan. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat diharapkan juga bersemangat untuk mengikuti program vaksinasi, jangan kemakan hoax, dan lebih bersemangat untuk mendorong keluarga untuk menjadi bagian dari program vaksinasi ini. Ayo yang belum, kita segera vaksin. Dalam hal informasi, masyarakat jangan mudah untuk termakan oleh konten-konten negatif dan hoax seputar vaksinasi, baik di media sosial dan terutama di media sosial, termasuk juga di media publik lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Purwanto, Dr. Siti Nadia. Kita berikan aplaus secara virtual bareng-bareng. Banget ini, saya senang banget ada di sini. Dan semoga pemahaman yang kita dapatkan pada sesi siang hari ini bisa memberikan banyak inspirasi dan juga energi positif bagi kita semua yang menyaksikan. Dan kalau ada yang tertinggal atau terlewat, atau kok cepat sekali tadi ya, sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu bisa kembali menyaksikan relaynya di kanal YouTube Kemenq RI. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua, dan semoga sesi ini bermanfaat bagi kita semua. Dibuka dengan pantun, ditutup juga harus santun. Gracia Poli Apriani menangkan emas, senyum bangsa kita pun kembali bersemi. Vaksinasi janganlah membuat diri kita cemas, sebagai upaya bangsa keluar dari pandemi. Saya Rai Puspasari, moderator Anda yang bertugas, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Puspa yang sudah memandu jalannya sesi pemaparan pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Purwanto dan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi atas pemaparan dan diskusi yang mencerahkan kita hari ini. Sehingga kita harap semoga program vaksinasi bisa berjalan lancar ya Bapak Ibu, sehingga pemulihan bangsa kita juga lekas tercapai. Bapak Ibu hadirin sekalian, demi perbaikan penyelenggaraan webinar kita, kami mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktu mengisi survei penyelenggaraan acara ini melalui tautan yang ada pada layar berikut, https://bit.ly/survei seminar KIP 2021. Silakan diisi ya Bapak Ibu ya, supaya acara webinar keterbukaan informasi publik selanjutnya bisa lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, terima kasih atas partisipasinya. Dengan berakhirnya sesi pemaparan ini, tibalah kita di penghujung acara webinar keterbukaan informasi publik 2021.
Kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya CS Purwowidu mewakili seluruh panitia dan kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap waspada, saling peduli, dan wajib patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk menutup acara hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Bunga kecubung di tepi muara, biji selasih hijau daunnya. Sampai kita di penghujung acara, terima kasih dan semoga sehat senantiasa. Salam sehat Bapak Ibu semua. Sampai jumpa pada webinar keterbukaan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.